Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live dari menulis. Nah, sebelumnya mohon maaf teman-teman ya, kita 3/4 jam lebih lambat dari biasanya 1:10 ya, karena tadi ada sesuatu yang saya kerjakan dulu sehingga ya baru kita bisa mulai jam 10.04 ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, saya usahakan sebelum jam 12 kita sudah selesai. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik dengan materi yang kita bahas malam ini, tapi besok ada kegiatan yang cukup padat ya, dan perlu istirahat lebih awal, ya mudah-mudahan bisa ya sampai jam 12 gitu. Walaupun misalnya teman ada kegiatan lain pun ya nggak masalah juga gitu. Jadi teman-teman kalau sudah misalnya ada yang ditanyakan, kemudian bisa bertanya apa saja mengenai dunia tulis menulis melalui kolom komentar, nanti saya jawab. Mungkin teman ada perlu lain ataupun perlu istirahat lebih awal, bisa meninggalkan room ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dan karena waktunya sudah cukup malam, jadi saya langsung saja mulai ke pembahasan malam ini. Dan untuk nanti teman-teman, tapi yang apabila ada yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis apapun itu, walaupun tidak terkait dengan pembahasan kita malam ini, tetap teman-teman bisa tanya ya di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Nanti setelah itu baru saya lanjutkan lagi gitu pembahasan. Nah, untuk pembahasan malam ini ya teman-teman, kita sebetulnya melanjutkan ya pembahasannya kemarin, walaupun tidak secara langsung terkait dengan pembahasan kita di live kemarin ya, hari Senin waktu Senin kemarin kan kita membahas mengenai novel yang bertemakan pertentangan politik ya, ataupun juga pertarungan politik gitu. Jadi ya apapun yang pokoknya terkait dengan politik ya, kalau ya kita kan kemarin sempat bahas ya definisi ataupun pengertian politik itu secara umum. Kalau merujuk pada buku pengantar ilmu politik itu ya, kurang lebih politik itu berarti adalah upaya ataupun cara untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan gitu. Jadi ya hubungannya pasti dengan kekuasaan ya, dan kekuasaan itu relatif ini ya tertuju pada negara, walaupun sebetulnya politik itu pun juga macam-macam teman-teman. Jadi bisa tidak saja terkait dengan negara, tapi juga terkait dengan institusi non negara ya. Misalnya ya, kalau kita juga sering dengar kan kalau kita di kantor kan pasti ada yang namanya office politik ya, politik kantor gitu. Jadi sebetulnya politik itu ya upaya mendapatkan kekuasaan dan juga mempertahankannya, dan kekuasaan itu juga dalam artian yang luas ya, bisa di kantor, bisa di lingkungan sosial, bisa di lingkungan bahkan katakanlah di lingkungan sekitar kita pun. Pemilihan ketua RT pun itu sebetulnya adalah kegiatan politik ya. Jadi kita kemarin membahas politik dalam arti yang ini ya, yang luas gitu. Jadi tidak hanya berbicara mengenai masalah politik negaraan, tapi juga politik apapun ya terkait dengan kekuasaan, walaupun itu dalam level yang terkecil gitu ya. Misalnya RT tadi gitu, atau bahkan mungkin di dalam keluarga pun kan pasti kan ada tanda petik, ada politiknya juga ya. Pasti ada yang berkuasa gitu, dimana ya misalnya suami sebagai kepala keluarga itu kan memegang kekuasaan tertinggi gitu, tapi kemudian dia berbagi ataupun mendelegasikan kekuasaannya kepada sang istri misalnya, untuk urusan keuangan, untuk urusan pengurusan anak gitu. Jadi itu ya teman-teman, kemarin kita bahas itu ya, masalah pertarungan politik, pertentangan politik, tapi dalam arti yang luas ya, walaupun ya memang kemarin kita membahasnya lebih kepada konteks negara gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas tuntas ya dari sisi teknik penulisannya, kemudian dari sisi konsep-konsepnya, dari sisi filosofisnya, bahkan dari saya sempat kemarin berikan contoh ya, rekomendasi buku-buku baik buku luar negeri maupun buku Indonesia yang bertemakan pertarungan politik gitu. Nah, kali ini kita sebetulnya akan membahas hal yang lain ya teman-teman, membahas kelanjutan dari pembahasan kita kemarin, yaitu kita akan juga membahas mengenai politik, tapi lebih spesifik ya. Kalau kemarin saya bilang adalah politik dalam arti yang luas, intinya adalah politik itu upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam konteks yang tadi saya bilang tadi ya, tidak hanya konteks negara, tapi konteks yang lebih luas lagi. Nah, untuk malam ini kita akan membahas mengenai novel yang bertemakan politik, tapi yang lebih spesifik kepada politik kenegaraan ya, politik kekuasaan negara gitu, dan terkait juga dengan seberbagai pihak yang ada di dalam keterkaitannya negara, apakah itu sistem negara, ataukah itu dinamika politik suatu negara, atau bahkan mungkin konflik-konflik politik suatu negara ya, dan spesifik kepada inti dari semua kegiatan politik ya, terutama di negara demokrasi. Kalau kita perhatikan
adalah bagaimana kita memilih siapa yang akan berkuasa gitu kan ya. Seperti saya bilang tadi, politik itu kan sebetulnya adalah upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dan inti dari konteks politik tersebut adalah siapa yang berkuasa kan, karena kalau ada yang namanya kekuasaan pasti ada yang memegang kekuasaan gitu. Nah, itulah teman-teman, makanya dalam demokrasi bagaimana cara mendapatkan orang yang berkuasa itu adalah suatu mekanisme ataupun juga suatu struktur ataupun juga suatu konsep politik yang ini ya, yang complicated ya, yang juga menjadi esensi dari sebuah kehidupan kenegaraan gitu. Nah, makanya untuk kali ini melanjutkan pembahasan kita kemarin mengenai pertarungan politik dalam arti yang luas, ya kita akan bahas politik dalam urusan kenegaraan, terutama konteksnya adalah negara demokratis, yaitu politik bagaimana kita mendapatkan orang yang nantinya akan diberikan mandat untuk berkuasa ya, untuk menjalankan kekuasaan gitu. Jadi makanya teman-teman, untuk malam ini kita akan bahas novel, bagaimana cara menulis, dan juga bagaimana kita sebagai pembaca memilih bahan bacaan sebuah novel yang bertemakan ataupun terkait dengan pemilihan umum ya teman-temannya ya. Walaupun mungkin terasa aneh ya, artinya mungkin teman-teman yang bertanya juga gitu ya, apakah saya tanda petik memaksa mencocok-cocokkan ini ya situasi cocokologi mengenai novel pemilu, padahal ya kita mungkin di Indonesia merasa aneh teman-teman ya, kayaknya belum ada novel yang membahas mengenai pemilu gitu. Dan memang ya hasil riset kecil saya hari ini juga mendapatkan bahwa di Indonesia itu sampai saat ini belum ada novel yang membahas pemilu secara spesifik ya. Memang mungkin membahas pemilu, tapi itu hanya bagian kecil dari isi novel. Sementara novel tersebut mungkin temanya lebih ke tema politik secara umum, artinya membahas sistem politik, membahas dinamika politik di suatu negara. Bahkan ada novel yang membahas negara kita sendiri, negara Indonesia, tapi memang tidak secara khusus membahas pemilu gitu. Akan tetapi di luar negeri itu sudah cukup banyak ya teman-teman, novel yang khusus membahas masalah pemilu ataupun bagaimana upaya seseorang itu mendapatkan kekuasaan dalam konteks negara ya. Seperti saya jelaskan kemarin bahwa kalau di buku-buku novel politik di luar negeri itu biasanya jauh lebih kompleks daripada di Indonesia ya. Karena bisa jadi penulis dari novel politik tersebut bukan penulis biasa ya tanda petik ya, tapi memang penulis yang adalah dia terlibat dalam kegiatan politik negara tersebut, apakah itu seorang politisi, ataukah itu seorang jurnalis, ataukah mungkin seorang aktivis, ataupun seorang praktisi politik di suatu negara, dan kemudian dia menuliskan pengalamannya dalam sebuah novel, sehingga yaitu tadi di luar ya, terutama negara barat yang struktur politiknya, kemudian struktur demokratis yang sudah sangat matang, itu banyak buku-buku ataupun novel-novel yang membahas kehidupan politik secara mendalam, dan juga dengan sudut pandang dari si politisi sendiri gitu. Itu beda dengan Indonesia teman-teman ya, yang menulis novel politik itu umumnya adalah seorang penulis ya, atau paling banter adalah seorang aktivis gitu, bukan seorang pelaku ataupun praktisi di dunia politik tersebut, sehingga pembahasannya mungkin lebih kepada bukan kepada bagaimana proses politik itu berjalan dalam suatu sistem, tapi lebih kepada dampak apa yang dialami oleh masyarakat dari sebuah keputusan politik ataupun dari suatu pemerintahan yang pasti akan berdampak kepada masyarakat. Jadi lebih kepada hal tersebut ya teman-teman. Jadi ini sekedar mengulangi lagi penjelasan saya kemarin ya, bahwa ya ada perbedaan yang cukup besar ya antara novel politik, termasuk juga novel mengenai pemilihan umum, baik itu yang ditulis oleh penulis dari luar, terutama negara barat ya, negara Amerika ataupun Eropa, dengan di Indonesia ya, di mana ya memang belum ada spesifik novel yang membahas mengenai pemilihan umum gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah, kalau Kak Il Dumbo novel Merawat Takdir Cinta itu ini kayak jadi novel ini kurang lebih ini bercerita seorang kekasih ya, Indah dan juga Indah dan juga Aldi ya. Jadi mereka teman kantor, tapi ya karena ya mungkin bisa dibilang ini ya
cinta karena lokasi ya, ataupun juga cinta Witing Tresno Jalaran Seko Kuliner ya kalau di Jawa. Jadi cinta karena sering bertemu ya akhirnya mereka menikah gitu. Dan tapi memang konteksnya untuk si Adi tadi bisa mendapatkan cinta dari si Indah tadi juga nggak mudah ya. Karena apa? Mereka ada perbedaan ya. Jadi artinya si Indah itu adalah seorang yang sangat salihah ya. Jadi dia adalah lulusan pesantren, kemudian ya tentu dengan ibadahnya yang sangat tekun, yang sangat salihah gitu kan. Sementara si Adi adalah ya dia ya muslim juga, tapi relatif ya hanya menjalankan yang wajib saja ya, mungkin sholat, itu pun juga mungkin secara waktu sholatnya juga sering mundur-mundur gitu kan, ataupun hanya puasa gitu. Sementara kegiatan dia tidak pernah melakukan kegiatan yang lain gitu untuk secara keibadahan. Jadi situlah ada kontradiksi dari si Adi ketika dia ingin mendekati si Indah ya. Ada rasa minder dalam dirinya yang merasa apakah dia pantas untuk Indah gitu, walaupun akhirnya ya dengan suatu kerumitan hubungan akhirnya mereka bisa menjadi sepasang kekasih, bahkan menjadi suami istri. Nah disitulah baru perjalanan hidup si Adi gitu kan. Jadi artinya si Adi itu kan setelah dia menjadi imam dari si Indah, dia kan merasa dia harus memantaskan dirinya di hadapan Indah ya. Artinya setidaknya dia mungkin bisa mendekati tingkat kesolehan ataupun keibadahan dari si Indah tadi. Nah itulah si Adi berusaha untuk berusaha lebih baik ya. Tapi ya itu tadi ya, Kak Ildumbo ya, untuk menjadi lebih baik itu kan pasti banyak godaannya ya. Mungkin pada satu saat dia berhasil meningkatkan kemampuan dirinya secara keagamaan gitu, tapi sisi lain mungkin banyak gangguan sehingga akhirnya dia menurun. Nah, jadi isi kisah cerita ini kurang lebih seperti itu ya, kayak perjalanan hijrah seorang Adi untuk memantaskan dirinya menjadi imam seorang Indah dengan segala problematika kehidupan keluarga ya. Dan itu kan apalagi nanti hadir adanya tanda petik orang ketiga ya, yang diantara hubungan mereka ya itu menyebabkan upaya Adi untuk menjadi lebih baik bagi Indah juga mengalami gangguan gitu. Jadi dan ya istilahnya juga menimbulkan konflik-konflik ya, prahara dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi itu kurang lebih itu ya Kak Ildumbo ya. Oke, Kak Ildumbo, terima kasih Kak ya, ininya orderannya, semoga Kakak bisa bisa mendapatkan manfaat dari buku yang saya tulis. Jadi dan juga ya mudah-mudahan Kakak bisa istilahnya mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan terhibur dari novel saya tersebut. Jadi kurang lebih itu ya Kak Ildumbo. Terima kasih lagi-lagi atas apresiasinya dengan CO buku novel ini ya. Semoga bisa mendapatkan apa yang Kakak harapkan dari buku ini gitu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai mana ya? Oh itu ini tadi saya baru pengantar ya. Jadi ya itu teman-teman, kurang lebih itulah ya perbedaan novel tema politik di Indonesia ya, novel Indonesia dengan novel di luar. Jadi kurang lebih itu, tapi ya itu justru tantangan ya bagi kalau mungkin teman-teman ada yang ingin tertarik untuk menulis itu tertarik untuk menjadi penulis, mungkin bisa juga apalagi teman-teman punya minat politik ataupun juga bahkan mungkin mempunyai background politik ya, dalam artian mungkin dulunya kuliah di FISIP atau mungkin pernah terlibat dalam kegiatan aktivitas politik, walaupun mungkin bukan aktivitas politik yang besar, katakanlah tim ses calon legislatif gitu ya untuk pemilihan DPRD di kota ataupun kabupaten teman-teman misalnya. Itu kan berarti kan ada sedikit pengalaman politik, itu bisa juga menjadikan menulis novel politik itu suatu alternatif ya. Karena apa ya, saya bilang tadi belum banyak yang menulis, belum banyak buku novel politik yang ditulis, sehingga itu membuka peluang buku ataupun novel yang Kakak tulis mengenai politik tadi itu bisa mendapat perhatian lebih ya dari para pembaca novel gitu. Bahkan ya siapa tahu bisa menjadi bestseller ya. Apalagi kan sekarang suasananya juga lagi suasana politik ya, artinya. Dan itu kan sesuatu yang akan berulang ya teman-teman ya, 5 tahun sekali suasana tanda petik hangat-hangat yang kita alami beberapa bulan terakhir ini pasti akan terjadi lagi gitu ya. Belum dalam sepanjang perjalanan dari 5 tahun tersebut kan pasti banyak cerita-cerita politik, banyak drama-drama politik, banyak konflik-konflik politik ya, sehingga makin lama mungkin dengan semakin meningkatnya pemahaman pembaca terhadap masalah politik, novel-novel yang bertemakan politik pun bisa menjadi salah satu pilihan ya. Genre politik itu menjadi pilihan bagi pembaca untuk membaca gitu. Jadi
Itu ya teman-teman, kurang lebih sekedar pengantar mengapa ya sebuah novel yang bertemakan politik, apalagi yang kita bahas malam ini adalah novel yang bertemakan pemilihan umum, yaitu bisa menjadi salah satu alternatif ya, baik bagi penulis, teman-teman mungkin untuk menulis novel yang bertemakan politik, ataupun juga mungkin bagi pembaca ya, untuk ya istilahnya membaca novel yang bertemakan politik, sehingga mungkin bisa mendapatkan setidaknya wawasan ya mengenai dunia politik, kalau memang teman-teman belum terlalu paham politik, atau bahkan mungkin bisa membentuk sikap, membentuk preferensi, ataupun bisa membentuk pola pikir tertentu terhadap situasi politik ya, di apakah itu di Indonesia maupun juga di dunia gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan mengenai novel yang bertemakan pemilu. Itu adalah dari sebuah novel yang bertemakan pemilihan umum ya teman-teman, itu terdapat mencakup beberapa aspek ya yang dibahas dalam novel tersebut. Jadi yang pertama adalah aspek politik, udah pasti ya dalam sebuah, ya karena pemilihan umum itu adalah suatu aktivitas politik, suatu kegiatan politik, kan tentu pasti aspek politik itu adalah hal yang banyak dibahas dalam novel yang bertemakan pemilu gitu. Dan yang kedua adalah aspek sosial teman-teman ya. Karena apa? Dalam setiap kegiatan ya, kalau kita paham ini ya teman-teman ya, ini apa kita lihat beberapa bulan terakhir kita sedang ya sibuk mempersiapkan pesta demokrasi ya, dan kita itu apa namanya ya, banyak lah ya para kandidat, baik itu di level pemerintah apa untuk memperebutkan posisi pemerintahan ya, pemerintahan tertinggi, ataupun juga di level legislatif, apakah itu di pusat maupun di daerah kan. Tentu kegiatan politik yang mereka lakukan itu berdampak ya dalam di bidang sosial gitu ya. Mungkin ya yang kita lihat misalnya kalau misalnya sekarang ini kampanye pemilihan presiden misalnya, kan kita lihat ya di level sosial, level kemasyarakatan pun tentu banyak dinamikanya ya, kehangatan nada petik ya, ataupun kepanasan situasi politik di tingkat elit, di tingkat para mereka yang sedang ya itu tadi mencari kekuasaan, untuk berusaha mendapatkan kekuasaan, itu juga turun kepada lingkungan sosial ya, apakah ke pendukungnya ataupun juga kepada masyarakat secara luas ya. Yang paling kelihatan mungkin di sosial media ya, kita melihat bahwa tensi ataupun juga tingkat ketegangan di media sosial beberapa bulan terakhir ini cukup meningkat pesat ya. Itu kan berarti itu baru di tingkat media media sosial, di tingkat dunia maya ya. Itu pun juga terjadi di dunia nyata gitu, dimana gesekan-gesekan ataupun juga konflik-konflik itu juga menurun ya dari para elitnya kepada pendukungnya dan juga masyarakat secara luas. Jadi itu teman-teman, makanya ketika kita membahas novel yang pertama pemilu, pasti juga selain membahas aspek politiknya juga membahas aspek sosial dan juga bahkan aspek budaya ya, karena kita lihat ternyata dalam kegiatan pemilu pun aspek budaya, aspek sentimen tanda petik ya, ataupun preferensi budaya itu juga berpengaruh ya dalam konteks konstelasi ataupun juga konflik-konflik yang terjadi dari hal-hal yang terkait dengan pemilu. Jadi ya teman-teman, 3 hal yang umumnya dibahas dalam sebuah novel yang bertemakan pemilihan umum, yaitu adalah masalah politik yang berimbas kepada masalah sosial dan juga kepada masalah budaya ya, yang itu terkait semuanya dengan proses pemilu yang terjadi gitu. Jadi itu teman-teman kurang lebih hal-hal yang dibahas dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu. Dan sekarang kita bahas adalah elemen-elemen apa saja sih yang umum terdapat dalam sebuah novel yang bertemakan pemilihan umum ya, sebagai suatu bagian dari novel yang bertemakan politik gitu. Nah, yang pertama adalah latar belakang politik ya teman-teman. Jadi pasti ketika kita menulis sebuah novel yang bertemakan politik itu beda ya dengan misalnya kita menulis novel yang bertemakan percintaan gitu. Kalau kita yang menulis novel percintaan, ya itu ya kita hanya membahas masalah cerita mengenai sepasang kekasih ya, 2 orang tokoh utama, pria dan wanita, dan tokoh yang lain itu hanya sekedar tokoh pendukung ya, tokoh pelengkap ya. Misalnya nih buku yang tadi Kak Ildumbo tadi check out ya teman-teman ya, buku novel Merawat Akhir Cinta, ini hanya intinya ya bercerita mengenai kisah kasih cinta ya antara si Adi dengan Indah gitu. Sementara tokoh yang lain mungkin relatif tidak banyak dibahas ataupun tidak terlalu banyak interaksi dengan tokoh utama ini ya. Beda dengan kalau kita bicara sebuah novel yang bertemakan politik, apalagi pemilu, itu pasti kan mencakup banyak pihak ya. Yang pertama adalah kandidat-kandidat ataupun tokoh-tokoh yang akan
berebut kekuasaan ya di dalam sistem ataupun proses pemilu gitu. Belum lagi di situ kan ada tim suksesnya masing-masing gitu. Di situ ada pendukung masing-masing, bahkan mungkin ada buzzer ya, kalau zaman digital sekarang ada yang namanya buzzer gitu kan. Dan itu semuanya kan saling berinteraksi ya, saling terkait gitu ya. Makanya latar belakang sebuah novel yang bertemakan politik itu sangat kompleks ya, jauh lebih kompleks dari novel yang bertemakan cinta misalnya, bertemakan roman gitu ya. Nah, secara umum kekompleksan ataupun juga tanda petik keruwetan dari novel yang latar belakang novel yang bertemakan politik, terutama novel yang bertemakan pemilu, adalah kita harus menjelaskan ya bagaimana latar belakang dari struktur pemerintahan ya. Jadi misalnya ya, kalau teman-teman mau membahas sebuah novel di negara Indonesia misalnya mengenai politik, tentu kan harus bahas ya struktur pemerintahnya seperti apa gitu. Atau bahkan mungkin teman-teman ingin membuat novel dengan latar belakang negara antah berantah ya, negara Konoha atau negara apa gitu kan, yang itu tidak ada dalam dunia nyata ya. Teman-teman pun tetap harus mengimajinasikan, membayangkan ataupun juga menghayalkan kurang lebih sistem pemerintahan dari negara fiktif tersebut, negara Konoha ataupun apapun itu seperti apa. Itu teman-teman harus jelaskan ya, agar bisa memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana nanti sebuah konflik politik itu terjadi, bagaimana sebuah kontestasi ataupun juga pemilihan umum itu terjadi dengan setelah si pembaca itu memahami ya bagaimana struktur pemerintahan di negara yang dibahas di novel tersebut gitu. Nah, itu yang pertama ya, struktur pemerintahnya seperti apa ya, misalnya ya apakah negara kerajaan pun sistemnya seperti apa, apakah kerajaan absolut, apakah kerajaan yang parlementer misalnya kan, atau misalnya negara republik pun kan ada macam-macam ya, ada republik demokratis, ada republik totaliter, ada republik otoritarian, itu kan juga bermacam-macam. Itu yang harus dijelaskan ya, latar belakangnya seperti apa gitu, elemen latar belakang dari sistem pemerintahan suatu negara. Yang kedua itu adalah partai politik kan teman-temannya. Karena apa? Suatu sistem pemerintahan itu kan pasti umumnya ya, pada umumnya sekarang bahkan di negara yang totaliter sekalipun itu pasti ada namanya partai politik ya, sebagai mesin penggerak dari kegiatan politik gitu. Karenanya ya latar belakang partai politik yang ada di suatu negara tersebut itu juga harus dijelaskan ya secara detail, terutama di awal-awal dari novel yang bertemakan pemilihan umum, sehingga nanti pembaca bisa mendapatkan gambarannya ataupun juga bisa mengikuti alur-alur cerita berikutnya karena sudah paham bagaimana situasi ataupun latar belakang partai politik yang ada di negara tersebut gitu. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah dinamika kekuasaannya. Kan tadi kita sudah bahas elemen latar belakang politik dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu. Yang pertama adalah struktur pemerintahnya seperti apa, dan itu yang kedua adalah partai politiknya seperti apa, karena partai politik itu kan sebetulnya adalah aktor-aktor dari sistem pemerintahan ya. Dan kemudian yang ketiga itu ya dinamika kekuasaannya seperti apa ya, bagaimana hubungan antara partai politik dalam suatu sistem pemerintahan ataupun antara para elit politik dalam sistem pemerintahan. Nah, itulah yang disebut sebagai dinamika kekuasaannya. Jadi dia teman-teman, tiga hal dari elemen latar belakang politik yang perlu kita pahamin ya sebelum kita menulis sebuah novel yang bertemakan politik gitu. Kak Bill, terima kasih Kak ya, semoga Kakak juga semangat. Kalau Kakak memang baru mulai belajar nulis, Kakak juga bersemangat untuk menulis ya. Menulis itu memang awalnya nggak gampang seperti kita belajar sepeda, tapi kalau kita sudah bisa itu bisa dibilang lepas tangan naik sepeda pun kita bisa kan ya, sama. Menulis itu akan jauh lebih mudah setelah kita bisa menyelesaikan satu tulisan kita atau apalagi satu buku kita ya, buku apapun itu gitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Kemudian elemen yang kedua dari sebuah novel yang bertemakan pemilihan umum itu adalah karakter ya teman-teman, atau penokohan dari novel ya. Dan dimana kalau kita berbicara novel yang bertemakan pemilihan umum, tokoh utama dari novel tersebut pasti adalah tokoh politik ya. Dan tokoh politik itu adalah tokoh politik yang sedang berkontestasi ataupun sedang tanda petik berebut kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan di suatu negara gitu. Jadi tokoh utamanya itu pasti orang tersebut ya teman-teman, walaupun nggak selalu juga sih ya, karena bisa jadi sudut pandang dari si penulis tadi itu bukan kepada bagaimana proses pemilihan umum terjadi, tapi pemilihan umum itu adalah hanya latar belakang ataupun background dari perjalanan hidup tokoh utama tadi ya, sehingga isi tokoh utama tadi belum tentu adalah seorang
kandidat politik tadi gitu. Bisa jadi dia adalah aktivis politik ya, apakah itu tim sukses ataukah itu mungkin justru oposisi ataupun pihak-pihak yang menentang terjadinya suatu pemilu ya. Kalau kita lihat dinamika kekuasaan di Indonesia kan ya, kita lihat ya sekarang sudah mau pemilu tapi ada yang bersuara-bersuara yang justru menganggap pemilu itu adalah sesuatu yang tidak benar misalnya kan. Itu kan ya, itu kan berarti kan adalah ada dinamika kekuasaan ya di luar sistem pemilihan umum yang terjadi. Nah itu biasanya dilakukan oleh aktivis-aktivis politik ya, dan sehingga itu juga aktivis politik juga bisa menjadi tokoh utama juga dari sebuah novel yang kita tulis gitu. Yang berikutnya tentu adalah warga pada umumnya ya kita ini ya, rakyat kita ini ya, gitu kan, itu bisa juga menjadi latar belakang atau menjadi tokoh utama dari novel yang bertemakan pemilu ya. Jadi tidak bercerita mengenai bagaimana perjuangan si kandidat untuk melaksanakan pemilu, ataupun tidak juga membahas bagaimana aktivis-aktivis itu mengkritisi sistem pemilu, atau bahkan mungkin berusaha menggagalkan tanda petik ya pemilu itu terjadi. Tapi bisa juga dari sisi kita sebagai rakyat ya, artinya mungkin fokus utamanya adalah cerita mengenai satu ataupun dua orang rakyat, dan tapi latar belakang ataupun background dari peristiwanya adalah peristiwa pemilihan umum ya di suatu negara misalnya. Jadi bisa seperti itu gitu teman. Jadi itu teman, untuk karakter ataupun tokoh utama dari sebuah novel yang bertemakan pemilu itu ya bisa si kandidat politika sendiri, kemudian aktivis-aktivis politik, dan yang ketiga adalah warga pada umumnya ya, rakyat pada umumnya gitu. Jadi itu elemen yang kedua ya, elemen karakter utama ataupun tokoh utama dari sebuah novel gitu. Kemudian elemen berikutnya dari sebuah novel yang bertemakan pemilu itu adalah konflik dan drama ya teman-teman. Ya, dalam sebuah pemilu itu pasti ada konflik ya, nggak perlu jauh-jauh lah di yang sedang sekarang berjalan ya di negara kita kan. Ya, pasti dalam sebuah kampanye itu pasti ada konflik ya, baik itu konflik tertutup ataupun konflik terbuka ya. Konflik tertutup pasti ada konflik yang tidak sampai menimbulkan pertikaian fisik ya, tapi mungkin hanya perang kata gitu kan, ataupun juga perang argumen, ataupun juga perang pendapat ya. Misalnya dalam debat-debat kemarin itu kan itu juga sebetulnya kan adalah suatu bentuk konflik ya, tapi suatu bentuk konflik yang dipolakan ya, suatu bentuk konflik yang diciptakan gitu oleh sistem politik itu sendiri gitu, karena itu adalah sesuatu yang legal gitu. Nah, walaupun juga yang paling seru sebetulnya bukan pada debatnya teman-temannya, justru after debat ya, setelah debat kemarin itu kan yang ramai itu justru di tingkat bawah ya, di tingkat pendukung, di tingkat tim ses gitu. Sementara mungkin kandidat-kandidatnya atau tokoh-tokoh yang mencalonkan dirinya udah senyum-senyum saja ya, mungkin sudah salaman, mungkin sudah telepon-teleponan, WA-WAan, kita nggak ngerti. Tapi yang di bawah itu justru misalnya tim sesnya ataupun juga pendukung-pendukungnya atau bahkan mungkin buzzer-buzzernya itu mereka sibuk untuk menciptakan konflik ya, ataupun membesarkan konflik yang ada di debat tersebut. Jadi itu ya teman-teman, dalam sebuah tema novel yang bertemakan pemilu itu pasti ada konflik ya, dan konflik itu biasanya juga diiringi ataupun dibarengi dengan drama ya teman-teman ya. Jadi artinya ya drama ya artinya sesuatu yang mungkin tidak benar-benar terjadi, ataupun sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu besar tapi mungkin bisa dibesar-besarkan dengan sebuah drama gitu kan ya. Misalnya ya drama tangis-tangisan gitu kan juga ya, kita tahu lah ya juga itu terjadi. Bahkan ya baru-baru ini pun yang sekarang lagi FYP di TikTok pun juga drama tangis-tangisan itu kan, itu sebetulnya kan tanda petik gimmick aja ya, sesuatu yang tidak terkait ataupun tidak substansial, tidak bagian inti dari suatu kegiatan politik pemilu ya. Tapi ya itu ya nggak bisa dihindarin ya, drama-drama seperti itu pun pasti terjadi ya. Karena apa? Kalau kita pemilu kan pasti hubungannya dengan emosi ya, emosi dari pendukung, emosi dari rakyat yang akan memilih ya. Makanya dengan drama-drama tersebut diharapkan bisa membentuk ataupun menciptakan suatu arah-arah emosi tertentu dari rakyat, dari pendukung, sehingga dapat lebih yakin kepada yang si kandidat tadi ya, seseorang yang mencalonkan diri untuk mendapatkan kekuasaan tadi. Jadi itu teman-teman ya, konflik dan drama itu adalah satu paket ya, yang menjadi elemen penting dari sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Kemudian yang keempat adalah elemen partisipasi masyarakat ya teman-teman. Ya udah pasti ya, dalam yang pemilu itu pasti
ada partisipasi masyarakat ya kalau dari pada saat kampanye pun partisipasi masyarakat juga pasti ini ya juga pasti luas gitu. Misalnya kegiatan kampanye apakah itu untuk posisi pemerintahan, presiden ataupun posisi legislatif, itu pasti kan ada rakyat-rakyat yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut ya. Itu tadi apakah itu tim ses, apakah itu rakyat pendukung ataupun rakyat pada umumnya atau bahkan para buzzer kan pasti mereka tanda petik berpartisipasi ya dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi ya itu tadi pasti sebuah kegiatan pemilu itu tidak bisa dihindarkan dari kegiatan partisipasi masyarakat ya. Siapapun kelompok masyarakat yang ada ya, saya bilang tadi ada berbagai macam kelompok masyarakat yang bisa bergabung atau juga terlibat berpartisipasi dalam kegiatan pemilu tadi ya. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah elemen peristiwa kampanye teman-teman ya. Sudah pasti ya kalau kita bicara, kita kemarin bahas novel bertemakan politik secara umum ya, kampanye itu bukan satu elemen dari sebuah novel ya, dari bertemakan politik. Tapi kalau kita fokus kepada novel yang bertemakan pemilu ya, elemen penting dari sebuah alur cerita ataupun jalan cerita novel bertemakan pemilu ya antara lain di peristiwa kampanye ya kita lihat lah ya 2 bulan 3 bulan terakhir ini kan mungkin FYP kita ataupun sosial media kita yang lain atau bahkan grup WA kita ataupun mungkin di dunia nyata, di lingkungan pertemanan kita, di lingkungan kantor kita, di lingkungan kampus kita ya pasti pembicaraannya terkait dengan kampanye ya, walaupun mungkin kita tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan kampanye ya. Apakah itu peristiwa kampanye sendiri, kemudian juga mungkin acara debat-debat gitu kan, ataupun juga strategi-strategi politik yang diterapkan termasuk visi misi itu mungkin kita tidak terlibat secara langsung, tapi secara omongan warung kopi itu kan pasti kita sering dengar ya. Makanya ya itu tadi dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu ya, peristiwa kampanye itu juga satu elemen yang penting ya. Dan yang selanjutnya yang keenam itu adalah isu-isu sosial ya teman-teman ya. Kayak saya bilang tadi, walaupun pemilihan umum itu sebetulnya adalah aspek politik, adalah suatu kegiatan politik ya, tapi dampaknya kepada sosial pasti besar sekali ya. Bahkan mungkin bisa terjadi suatu pertentangan antar pendukung yang menjadi suatu polarisasi ya, seperti kita lihat di 2019 lalu kan itu polarisasi ataupun pemisahan masyarakat itu sangat keras ya, antara masyarakat yang mendukung satu dan mendukung dua gitu kan. Itu bahkan setelah pemilu pun tidak berkurang, bahkan semakin mengeras ya, semakin meningkat gitu. Jadi itu kan berarti kan hubungan sosial, interaksi sosial suatu masyarakat itu terpengaruh ya, terganggu karena adanya kegiatan pemilu. Nah makanya ya isu-isu sosial itu juga banyak juga bisa terdampak oleh kegiatan pemilu ya, termasuk juga pembahasan ya dalam ketika pemilu mungkin ada konflik-konflik antar para tokoh, antara para elit itu kan pasti mereka saling melontarkan berbagai isu ya. Salah satu isu yang sering mereka lemparkan ataupun tuduhkan ataupun juga mereka dipergunakan untuk menyudutkan lawan politiknya, yaitu menggunakan isu sosial, termasuk misalnya masalah korupsi gitu kan ya. Ketika satu kelompok melakukan korupsi itu kan diserang habis-habisan oleh kelompok yang lain ya, dengan tujuan itu tadi memenangkan pertarungan pemilu tadi. Nah kemudian juga masalah ke masalah kesejahteraan ya, otomatis ya kesejahteraan ya seringkali menjadi tanda petik barang jualan ya, barang dagangan di sebuah kontestasi politik ya, dalam sebuah pertarungan politik untuk mendapatkan kekuasaan gitu. HAM juga sering digoreng-goreng kan, sering juga dibawa-bawa dalam suatu kontestasi politik gitu ya, dalam suatu konteks perebutan kekuasaan ya. Itu sering dipakai juga. Apakah itu benar, apakah itu tidak, itu mungkin esensinya tidak terlalu penting, tapi bagi para elit itu adalah sesuatu yang bisa isu yang diangkat ya, yang diharapkan bisa membentuk preferensi rakyat ataupun masyarakat pemilih terhadap suatu tokoh, ataupun justru membentuk stigma ataupun persepsi negatif terhadap kandidat yang lain ya, sehingga yaitu diharapkan bisa mempengaruhi pilihan dari si rakyat ya, si masyarakat gitu. Jadi ya teman-teman, peristiwa isu sosial juga sering adalah menjadi elemen yang sangat penting dalam ketika kita membahas sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Nah kemudian yang selanjutnya dinamika keluarga dan hubungan pribadi ya teman-teman. Ini unik sih ya,
Mungkin kalau di negara barat ya, di Eropa, Amerika mungkin tidak terlalu, walaupun saya pikir mungkin masih ada juga sih pengaruh seperti itu. Tapi kalau di negara timur, ya Indonesia lah ya contohnya ya, hubungan dinamika keluarga dan hubungan pribadi itu sangat bisa terdampak ya teman-teman, dengan adanya kegiatan politik, terutama pemilu ya. Ya kita sering dengar ya suatu pertemanan mungkin bisa jadi pecah karena mereka masing-masing beda dukungan pada kandidat-kandidat yang memerlukan posisi tertentu, misalnya presiden gitu kan. Bahkan satu keluarga pun juga mungkin bisa mengalami konflik ya, mengalami gesekan-gesekan, bahkan mungkin bisa pecah karena ya gara-gara perbedaan pilihan tadi. Nah itu dinamika keluarga dan hubungan pribadi tadi itu juga bisa dimasukkan ke dalam ataupun elemen utama dari sebuah novel yang bertemakan pemilu ya, terutama ya kalau memang alur ceritanya berfokus pada satu keluarga tertentu ataupun satu kelompok masyarakat tertentu ya, bukan kepada proses pemilunya yang itu sendiri yang dibahas dalam novel tersebut gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah reaksi terhadap hasil pemilihan ya kan ya, kalau pemilihan itu kan ada dua ya teman-temannya. Kalau misalnya satu orang sudah dinyatakan pemenang, lawannya bisa menerima ataupun lawannya tidak bisa menerima ya. Lawannya tidak bisa menerima itu pun juga macam-macam ya, ada yang bisa menempuh jalur konstitusi gitu. Tapi kalau misalnya suatu negara yang mungkin sistemnya demokrasinya belum terlalu berjalan, mungkin juga bisa menempuh jalan lain ya, jalan konflik, kekerasan, konflik lapangan, ataupun juga bisa menjadi adu kekuatan gitu. Jadi itu teman-teman, reaksi dari hasil pemilu itu pun juga bisa menjadi elemen utama dari novel yang bertemakan pemilu ya teman-teman. Kemudian yang kesembilan itu adalah pengaruh media ya. Ya kita lihat ya, kalau ya pengalaman di negara kita ya saat inilah ya, media itu sangat berperan ya dalam proses pemilu gitu ya, dimana media kan secara objektif, secara netral tuh harusnya menyampaikan informasi ya mengenai kegiatan pemilu tersebut, mengenai masing-masing kandidatnya, mengenai visi misinya seperti apa, mengenai kegiatannya seperti apa secara berimbang gitu. Tapi kan ya kita lihat media di Indonesia ya itu mungkin bisa jadi punya preferensi masing-masing ya. Ada media yang cenderung kepada A, ada media yang cenderung kepada calon B, ada media yang cenderung kepada calon C itu. Nah, dan masing-masing media itu tentu akan syukur hanya mengunggulkan si tokoh yang dia dukung ya, tapi kenyataannya seringkali juga tanda petik menjatuhkan atau membentuk suatu kampanye negatif terhadap lawan politik. Nah itulah dan sedikit banyak itu mempengaruhi dari masyarakat ya, dari rakyat ketika akan melakukan pemilihan. Jadi pengaruh media itu juga bisa menjadi elemen penting dari sebuah novel yang bertemakan pemilu ya teman-teman. Nah, itu yang 9. Yang 10 adalah refleksi atas demokrasi ya teman-teman. Jadi dengan membaca suatu novel, misalnya itu tadi novel jalannya proses pemilu di Indonesia ya, pembaca ya dalam ini adalah rakyat bisa merefleksikan gitu loh dari cerita novel tersebut, apa saja sih kekuatan dari demokrasi di Indonesia dengan segala sistemnya, dengan segala hiruk pikuk selama kampanye pemilu, dan juga apa saja faktor kekurangannya, faktor negatifnya seperti apa. Nah itu tentu kan ada proses refleksi ya, proses memandang dirinya sendiri, memandang situasi negaranya sendiri dari pembaca ya. Diharapkan masing-masing mempunyai refleksi sendiri-sendiri yang itu bisa membentuk sikap mereka ataupun pandangan mereka terhadap kegiatan politik selanjutnya di negaranya tadi gitu. Jadi itu yang 10 refleksi atas demokrasi, baik kelebihan ataupun kekurangannya. Kemudian yang 11 yang terakhir adalah pemberdayaan politik ya teman-teman. Jadi artinya dengan adanya pemilu kan sebetulnya diharapkan rakyat itu punya peran ya. Bapak kan kita sering dengar jargon maaf. Kita sering dengar jargon satu suara itu sangat berharga gitu. Jadi kan artinya setidaknya secara ini apa namanya, bentar maaf teman-teman ya, saya minum dulu. Jadi pemberdayaan politik itu berarti kan rakyat itu punya peran ya dalam kegiatan politik. Itu sebetulnya adalah esensi dari sebuah kegiatan pemilu gitu. Nah itulah makanya masalah pemberdayaan politik, apakah pemberdayaan politik tersebut itu berhasil dalam suatu proses pemilu, misalnya memang pemilihnya cerdas-cerdas ataupun juga kandidat-kandidatnya itu juga membangun kecerdasan dari pemilihnya ya, tidak sebar hoax, tidak menjatuhkan lawan dengan berbagai
gimmick dan berbagai informasi yang nggak benar, tapi justru membangun pola pikir dari pemilihnya dengan mungkin menampilkan gagasannya, menampilkan visi misinya, menampilkan karya nyatanya yang benar-benar nyata, bukan karya nyata yang semu ya, karya nyata yang sebetulnya nggak nyata tapi dinyata-nyatakan. Itu sebagaimana si kandidat-kandidat tadi berusaha membangun kesadaran politik dari pemilihnya secara benar, itu akan memberdayakan masyarakat. Demikian pula sebaliknya gitu. Jadi itu juga menjadi bisa menjadi salah satu elemen atau teman-teman dari sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Nah kemudian jadi itu teman-temannya ada 11 elemen penting kalau ketika kita akan menulis sebuah novel yang bertemakan pemilu, atau ketika kita mungkin sebagai membaca novel yang bertemakan pemilu itu bisa melihat ya aspek-aspek apa saja yang bisa kita jadikan fokus utama ataupun perhatian utama kita ketika membaca sebuah novel yang bertemakan pemilu ataupun novel yang bertemakan politik secara umum gitu ya. Yang pertama adalah latar belakang politik. Ya, kita harus itu adalah juga elemen yang sangat penting ya, baik itu bagaimana struktur pemerintahan, kemudian partai politik, dan juga bagaimana dinamika kekuasaan yang ada di dalam kisah novel tersebut gitu. Itu yang pertama ya, latar belakang politik. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua adalah karakter utama ya. Jadi artinya tokoh utama dari novel tersebut, novel yang bertemakan pemilu tersebut itu siapa gitu. Apakah kita melihat dari sisi kandidat yang sedang bersaing, ataukah mungkin aktivis-aktivis politik yang ada di sekitar ataupun juga di luar kelompok ataupun tim sukses dari kandidat tersebut, atau mungkin warga biasa saja ya, kita ya sebagai kita adalah rakyat, kita adalah warga, itu juga bisa menjadi tokoh utama dari novel yang bertemakan pemilu. Itu tergantung si penulisnya mau mengarahkan novelnya itu ke arah mana gitu. Jadi itu yang kedua, karakter utama. Yang ketiga adalah konflik dan drama ya teman-teman ya. Dalam sebuah kegiatan pemilu pasti penuh dengan konflik ya, baik itu di kampanye, di debat, ataupun mungkin yang lebih parah sekarang di sosial media gitu kan, itu penuh dengan konflik dan bahkan penuh dengan drama ya saya bilang tadi, mungkin ada tangis-tangisan lah, ada kemudian juga ada berusaha ya playing victim ya, bertindak seolah-olah dirinya korban, padahal sebetulnya itu dianya sendiri yang membuat, istilahnya kalau kita sering dengar istilah, dia yang buat sendiri, dia yang nyebarin sendiri, dia yang merasa jadi korban sendiri kan. Itu drama-drama tersebut kan juga sering ya terjadi dalam kegiatan pemilu gitu. Makanya konflik dan drama itu adalah satu paket ya, dan menjadi satu elemen utama juga dalam novel yang bertemakan pemilu gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah partisipasi masyarakat ya, tentu ya, karena dalam sebuah proses pemilu adalah proses politik yang sangat melibatkan partisipasi masyarakat gitu. Yang kelima adalah peristiwa kampanye ya teman-teman. Jadi dalam sebuah kegiatan pemilu pasti ada kampanye ya. Nah, makanya kegiatan apapun terkait dengan kampanye, baik itu peristiwa kegiatan kampanyenya sendiri, apakah itu debat, kandidat, ataupun juga strategi politiknya, itu juga bisa menjadi elemen utama juga ya dari sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Nah, yang keenam adalah isu-isu sosial ya, di mana isu-isu tersebut juga sering dipergunakan oleh suatu kandidat untuk menonjolkan dirinya ataupun justru menjatuhkan lawan politiknya ya, apakah itu isu korupsi, isu kesejahteraan, isu HAM dan lain-lain. Itu adalah isu-isu yang sering dipergunakan dalam sebuah novel yang bertemakan politik gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah dinamika keluarga dan hubungan pribadi ya teman-teman, di mana ketika dalam suatu kegiatan pemilu ya, kita lihat sendiri ya di sekitar kita saat ini kan pasti bisa terjadi mempengaruhi hubungan antar individu ya, kita dengan teman kita, bahkan dengan sahabat kita mungkin bisa menjadi renggang ya hubungannya karena ya kita berbeda pilihan misalnya. Ataupun juga bahkan dalam sebuah dinamika kehidupan keluarga ya, dalam satu keluarga mungkin si suami memilih calon A, si istri memilih calon B, itu mungkin bisa menjadi bumbu-bumbu ya, baik bumbu-bumbu yang kecil ataupun bumbu besar dalam kehidupan rumah tangga mereka ya, hanya karena sebuah kontestasi politik ya, sebuah pemilu gitu. Itu yang ketujuh. Kemudian yang delapan adalah reaksi terhadap hasil pemilihan ya. Tadi teman-teman kan pemilu itu bisa menghasilkan kebahagiaan bagi yang menang gitu kan, sementara bagi yang kalah itu menjadi tidak bahagia, bahkan mungkin muncul isu kecurangan lah. Bahkan sebelum pemilu pun kalau di kita pun sudah muncul isu kecurangan, ketakutan kecurangan. Itu kan sebetulnya adalah reaksi ya, bahkan reaksi sebelum pemilihan terjadi. Nah, sebelum pemilihan terjadi saja di sini itu bisa terjadi berbagai reaksi, apalagi nanti setelah pemilihan ada hasilnya, itu
ya tentu reaksinya akan lebih besar lagi ya. Jadi itu reaksi terhadap hasil pemilu itu juga bisa menjadi elemen utama dari novel yang bertemakan pemilu gitu. Kemudian yang ke-9 adalah pengaruh media ya teman-teman, ya saya bilang tadi media itu harusnya objektif, media itu harusnya proporsional, tapi pada kenyataannya pada dunia nyata nggak demikian ya. Media itu cenderung subjektif, media cenderung memihak, kemudian media juga cenderung menyampaikan hal yang dia ingin sampaikan dan menyembunyikan hal yang dia tidak ingin sampaikan ya, terutama hal-hal yang terkait dengan si kandidat yang didukung ataupun setidaknya secara sembunyi-sembunyi itu preferensi dari media tersebut mengarah kepada calon tersebut. Jadi itu ya teman-teman, pemberdayaan media gitu. Kemudian yang selanjutnya ada refleksi atas demokrasi ya. Jadi dari sebuah novel yang bertemakan pemilu itu bisa juga elemen utamanya adalah refleksi dari rakyat ya terhadap sistem pemilu itu sendiri gitu. Apakah sistem pemilu yang diadakan itu sudah benar ataupun masih harus diperbaiki lagi ataupun bahkan mungkin dirubah total undang-undangnya. Itu kan berarti ada refleksi ya masyarakat terhadap suatu peristiwa pemilu. Dan yang terakhir yang 11 adalah pemberdayaan politik ya. Jadi artinya bagaimana rakyat itu benar-benar mempunyai peran penting dalam proses pemilu, bagaimana suara rakyat itu benar-benar bisa menghasilkan suatu kandidat terpilih itu adalah kandidat yang paling tepat, dan juga bagaimana suara rakyat itu bisa mempengaruhi kehidupan negara di masa depan. Itu juga teman-teman, pemberdayaan politik juga menjadi elemen utama dari sebuah novel yang bertemakan pemilu ya. Jadi itu, nah kemudian itu dari sisi baru kita bahas elemen ya teman-teman, elemen utama apa saja yang ada dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Nah sekarang kita akan bahas aspek-aspek apa saja sih yang terkait dengan sebuah novel yang bertemakan pemilu ya teman-teman. Ya itu sebetulnya aspek-aspek ini di dalam adalah aspek-aspek umum ya dalam sebuah novel. Dalam sebuah novel itu masih ada, tapi tetap ada spesifiknya spesifik kan teman-teman. Artinya aspek tersebut ada yang bisa spesifik untuk novel yang bertemakan pemilu. Dan untuk novel yang bertemakan pemilu itu aspek yang spesifik misalnya di plot ya teman-teman, atau alur cerita ya, alur cerita ataupun plot dari sebuah novel yang bertemakan pemilu ataupun bertemakan politik secara umum itu pasti mencakup 3 hal ya teman-teman. Yang pertama adalah kampanye ya. Saya bilang tadi kampanye itu adalah inti dari sebuah kegiatan pemilihan umum ya, karena pemilihan umum kan intinya adalah bagaimana rakyat bisa memilih pemimpinnya kan. Dan itu bagaimana rakyat bisa tahu mana pemilih yang kandidat yang paling tepat, bagaimana rakyat itu tidak memilih kucing dalam karung, dia benar-benar paham mengenai si kandidat tersebut ya, pasti tentu dengan kampanye ya, baik kampanye langsung, tatap muka ataupun kampanye tidak langsung ya. Saat ini kan bisa lewat media dan terutama saat ini media sosial ya, ataupun lewat media digital lain. Jadi itu yang kedua itu adalah konflik ya teman-teman. Nah, dalam sebuah kegiatan kampanye itu pasti pasti sering terjadi konflik ya. Contohnya kita alami saat ini gitu. Setiap kampanye itu udah pasti ada konflik ya. Setiap debat aja pun juga ada konflik gitu ya. Bahkan di antara para pendukungnya pun juga sering setiap hari pasti ada konflik kan. Apalagi kalau kita bicara buzzer ya. Jadi konflik itu pasti adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Dan yang terakhir adalah hasil pemilihan ya teman-teman. Jadi setelah alur ceritanya itu membahas mengenai kegiatan kampanye, kemudian juga bagaimana konflik yang terjadi selama proses kampanye tersebut, sehingga akhirnya nanti ada hasil dari pemilunya seperti apa ya, apakah dan juga bagaimana nanti dampaknya terhadap kehidupan masyarakat gitu. Jadi itu aspek yang pertama adalah plot ya teman-teman, ataupun alur cerita dari sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Kemudian yang kedua adalah karakter ya teman-teman. Jadi karakter itu kan adalah tokoh ya. Dan kalau sebuah novel yang paling penting adalah tokoh utama ya, karakter utamanya gitu. Dan di sini karena sebuah novel yang bertemakan pemilu itu pada intinya adalah gabungan antara emosional, gabungan antara suspense ya, ketegangan, gabungan antara konflik, mungkin antara kesedihan, antara ketakutan, antara kegembiraan, itu yang semuanya sifatnya emosional ya. Otomatis dalam perkembangan karakter ataupun perkembangan tokoh dari novel tersebut ya pasti kuat dengan dimensi sosial teman-teman ya. Jadi dimensi sosial yang hubungannya pasti ujung-ujungnya adalah keperasaan gitu kan ya. Makanya ketika kita membuat pengkarakteran ataupun penokohan dari sebuah novel bertemakan
pemilu ya itu pasti syarat ataupun penuh dengan sisi ataupun dimensi emosi seperti apa itu teman-teman. Itu yang kedua ya dari sisi karakter. Kemudian ketiga dari sisi setting, ya tadi setting sebuah, kan tadi saya sudah bahas ya teman-teman, setting sebuah novel yang bertemakan bertemakan pemilu itu ya pasti terkait dengan banyak hal ya, dan apakah itu unsur sosial ataupun unsur politik gitu. Itulah yang kita harus jelaskan di awal novel ya, termasuk sistem pemerintahannya seperti apa, partai politiknya seperti apa, kemudian juga bagaimana dinamika kekuasaan yang ada dalam negara tersebut seperti apa, itu harus dijelaskan di awal ya oleh penulis, sehingga ya akhirnya nanti penulis itu benar-benar bisa menggambarkan alur cerita novel tersebut dengan baik ya, sehingga benar-benar penulis tadi itu bisa menggambarkan novel tersebut secara lebih luas, karena pembaca sudah paham ya mengenai apapun kompleksitas dari sebuah novel tadi, yaitu dengan menjelaskan latar belakangnya dulu seperti apa, sehingga pemahaman dari si penulis tadi juga lebih mudah ketika dia menjelaskan alur cerita selanjutnya dari novel tersebut kepada konsumen atau kepada pembaca gitu. Jadi itu ya dari sisi setting. Kemudian yang kedua adalah konflik ya teman-teman. Jadi konflik itu bisa terjadi konflik politik, kayak saya bilang tadi kan, konflik itu bisa terjadi antara tokoh dengan elit, ataupun tim sesnya dengan tim sesnya, ataupun juga pendukung dan mendukungnya. Itu kan berarti konflik yang sifatnya luas ya, konflik yang sifatnya itu kompleks gitu. Tapi juga menjadi konflik personal ya teman-teman ya. Bisa jadi pertikaian yang terjadi itu adalah bukan antara pendukung ataupun tim ses, tapi antara si elit tersebut ya, antara tokoh-tokoh politik tersebut ya, elit-elit politik tadi itu yang ini ya teman-teman, yang bertikai secara personal ya. Mungkin kalau teman-teman sempat amati debat ya, kalau di yang kita sedang yang kemarin kita lihat itu kan ada yang dianggap sesuatu yang sifatnya memang masih terkait dengan perdebatan politik ya, walaupun juga ada yang dibilang masuk ke ranah personal ya, ranah yang sebetulnya tidak bukan suatu pembahasan politik, tapi ya dianggap masuk di dalam debat tersebut, walaupun sebetulnya ada serangan personal ya. Jadi itu ya teman-teman, konflik, aspek konflik dari sebuah novel yang bertemakan politik itu ya bisa bersifat politikal ataupun kelompok, ataupun juga bersifat personal gitu. Nah itu dari sisi konflik. Kemudian yang kelima adalah gaya bahasa ya teman-teman ya. Gaya bahasa ya kita tentu harus sesuaikan teman-temannya gaya bahasanya dengan alur ceritanya gitu. Misalnya ya ketika mungkin bercerita mengenai hubungan antara tokoh dengan tim sesnya, itu kan itu gaya bahasanya beda ya. Mungkin lebih gaya bahasa tone yang bersahabat ataupun gaya bahasa yang lebih akrab gitu. Tapi kalau ketika mungkin konteksnya adalah bercerita mengenai interaksi antara satu kandidat dengan kandidat yang lain, mungkin bahasanya beda lagi ya. Yaitu teman-teman mungkin bisa lihat lagi debat itu kan gaya bahasanya tentu mungkin bisa jadi gaya bahasa menyerang, gaya bahasa yang agak arogan misalnya, ataupun gaya bahasa yang justru formal, justru kaku, justru normatif, yang banyak gitu kan. Jadi kita harus sesuaikan ya penggunaan gaya bahasa, aspek gaya bahasa itu sesuai dengan alur cerita dari novel tersebut gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah tema ya teman-teman. Nah tema dari sebuah novel yang bertemakan pemilihan umum itu ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah mengenai demokrasi ya. Pasti ya pemilihan umum itu kan adalah sebuah bagian dari sistem demokrasi. Jadi pasti ketika kita membahas novel yang bertemakan pemilihan umum ya bisa jadi kita mengambil tema utamanya adalah demokrasi gitu. Yang kedua adalah kekuasaan ya. Ya udah pasti yang namanya pemilu itu pasti ya sesuai dengan definisi dari sebuah ilmu politik ya, sebuah definisi politik ya, di mana politik itu adalah upaya untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan ya. Pasti di situ membahas mengenai kekuasaan juga gitu. Dan yang selanjutnya partisipasi masyarakat ya, karena kita bicara pemilu bukan di negara otoriter ya, negara kerajaan otoriter ya, itu kan rakyat nggak penting gitu. Yang penting adalah kemauan dari si elit politik ya, ataupun para penguasa gitu. Sementara keinginan rakyat tidak penting. Tapi kalau kita bicara demokrasi, keinginan rakyat kan perlu diperhatikan ya, antara lain lewat pemilu ya. Makanya di situ ada ya pembahasan mengenai partisipasi masyarakat gitu. Nah
Kemudian yang selanjutnya adalah isu-isu sosial terkait dengan pemilihan teman-temannya. Tadi ya teman-teman ya, sebuah kegiatan pemilu itu bisa berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara luas ya, ataupun juga dalam kegiatan pemilu tersebut bisa terjadi menggunakan isu-isu sosial untuk menjatuhkan, untuk menghantam, untuk melemahkan lawan politik. Jadi ya seperti tadi isu korupsi, isu isu kemudian isu-isu HAM, isu-isu kesejahteraan itu kan ya seringkali ya dipergunakan untuk menyerang lawan ya, untuk menjatuhkan lawan gitu. Jadi itu dari segi tema. Jadi ada teman-teman beberapa aspek dari sebuah novel yang bertemakan pemilu, baik itu alplot ataupun alur cerita, kemudian pengkarakteran ataupun penokohan utama dari novel tersebut, kemudian juga setting ataupun latar belakang dari novel tadi, kemudian konflik apa yang terjadi, baik itu konflik politik ataupun konflik personal, kemudian gaya bahasa yang menyesuaikan dengan setiap alur ceritanya apa, itu gaya bahasa harus menyesuaikan. Dan yang terakhir adalah tema-tema yang sering dipergunakan dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode ya teman-teman. Jadi metode penulisan itu beragam ya teman-teman. Jadi walaupun yang kita tulis adalah sebuah novel, bahkan bukan istilahnya novel pemilu, tapi bukan novel pemilu di dunia nyata ya. Seperti tadi saya contohkan ada novel dari luar yang menulis mekanisme pemilu di Amerika ya, ataupun intrigue politik pemilu di Amerika gitu kan. Itu kan berarti kan suatu negara yang real ya, negara yang nyata gitu. Tapi mungkin kita juga bisa membuat sebuah mekanisme demokrasi ataupun mekanisme pemilihan umum di sebuah negara anta berata ya, negara Konoha ataupun negara apapun ya, negara imajinatif dari penulisnya, yaitu tetap walaupun itu imajinatif, mengandalkan daya hayal, mengandalkan daya imajinasi dari penulisnya, tetap harus ada metodenya menggunakan riset ya teman-teman. Ya kalau yang tadi dunia nyata mengenai politik di Amerika, ya kita harus riset politik Amerika seperti apa, kemudian bagaimana sistem politik ataupun sistem pemilu di Amerika misalnya. Kalau kita mau menulis di Amerika, kalau kita mau nulis di Indonesia, kita harus riset bagaimana sistem politik di Indonesia dan sistem pemilunya gitu. Pun kalaupun kita mau membuat negara imajinatif ya, negara fiktif, negara fiksi, ya tetap saja kan kita harus ada pembandingnya, ada benchmark, ada referensi. Nah referensinya kan pasti di dunia nyata ya, makanya tetap metode penulisan itu ketika kita akan menulis sebuah novel yang bertemakan pemilu, ya kita harus melakukan riset yang mendalam ya, penelitian yang mendalam gitu, apapun caranya ya, termasuk dengan riset digital ya, seperti yang minggu lalu saya sudah pernah bahas di live mengenai riset digital, yaitu juga bisa dipergunakan gitu. Ya kemudian selain penelitian riset digital tadi, misalnya kita juga bisa melakukan wawancara ya teman-teman. Jadi misalnya kita akan menulis suatu sistem politik di Amerika, misalnya kita bisa mewawancarai orang-orang yang memang tak paham mengenai sistem politik di Amerika seperti apa gitu kan. Dan yang ketiga adalah pengalaman pribadi ya teman-teman ya, teman-teman yang mungkin kan sebagai warga Indonesia yang baik, mungkin sudah pernah berapa kali melakukan ikut pemilu ya, kalau teman-teman yang secara umurnya juga sudah memenuhi. Nah itu kan pengalaman pribadi tersebut juga bisa dipergunakan untuk mengolah penulisannya, untuk membuat suatu novel gitu, walaupun nanti ditambahkan unsur-unsur imajinasi, unsur-unsur dramatisasi, tapi tetap berreferensi ataupun mendasarkan pada pengalaman pribadi dari penulisnya gitu. Jadi ya itu ya teman-teman, berbagai metode ya dalam kita menulis sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis novel bertemakan politik ya teman-teman. Jenis-jenisnya tuh ini ada yang pertama adalah politik fiksi ya, saya bilang tadi. Kita menulis novel mengenai sistem pemilu, sistem politik suatu negara yang bersifat fiktif ya, negara imajinatif ya, katakanlah negara Konoha ataupun negara apapun yang itu tidak ada di dunia nyata, yaitu masuk ke dalam politik fiksi, walaupun tetap ada pesan-pesan ataupun nilai-nilai yang disampaikan penulisnya ya, misalnya pesan-pesan kejujuran dalam berkompetisi politik, ataupun pesan-pesan tidak menjatuhkan lawan dalam konstelasi politik, ataupun juga pesan-pesan moral dan pesan-pesan lain yang bisa juga dibahas ya, walaupun itu adalah sebuah novel yang tergolong jenis politik fiksi gitu. Kemudian yang kedua adalah jenis novel yang bertemakan pemilu adalah novel yang membahas novel sosial politik ya. Jadi novel tersebut tidak saja membahas peristiwa pemilu,
peristiwa politika saja, tapi juga peristiwa sosial ya yang mendasari kegiatan pemilu tersebut ataupun bisa dipengaruhi oleh kegiatan pemilu tersebut. Jadi itu ya jenis sosial politik ya. Kemudian yang ketiga adalah drama politik ya teman-teman. Jadi ya kalau drama politik ya jenis novel pemilu ya yang dramatis ya, artinya banyak drama lah ya. Mungkin kalau kita lihat pengalaman kita saat ini pun ya secara umum kita bisa lihat dramanya sangat banyak ya. Jadi ya tadi jadi drama politik itu ya umumnya adalah kisah nyata ya, dalam artian kisah yang terjadi negara yang benar-benar ada, apakah di Amerika ataupun juga di Indonesia gitu. Dan ya karena itu ya sifatnya dramatis ya, banyak unsur-unsur dramatik ataupun unsur-unsur drama yang ada dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu tadi gitu teman. Jadi kurang itu ya teman-temannya 3 jenis novel bertemakan pemilu ya yang secara umum ya secara garis besar itu ada gitu. Nah, kemudian unsur-unsur apa saja sih ya yang ada dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu ya, saya sebetulnya tadi secara sekilas saya sudah jelaskan teman-teman ya unsur-unsur ataupun elemen dari sebuah novel yang bertemakan pemilu. Itu yang pertama adalah pasti konflik ya teman-teman, konflik konflik moral ya. Jadi kayak ya dalam sebuah sistem politik dengan segala macam konflik yang terjadi kan pasti ada juga masalah pertentangan moral ya, di mana mungkin ataupun pertentangan etika, di mana satu standar etika ataupun satu standar moral tertentu yang dipegang oleh satu orang itu bisa berbeda dengan yang dipegang oleh orang lain ya teman-teman ya. Seperti saya pernah bahas di 2 minggu yang lalu ya di live, bahas mengenai novel yang bertemakan etika juga ya. Jadi etika itu kan ataupun moralitas itu bisa bersifat objektif, artinya itu berlaku dijalankan di satu masyarakat, ataupun bersifat subjektif ya, tiap-tiap orang itu bisa punya standar etika ataupun standar moral sendiri gitu. Bahkan bisa terjadi juga standar ganda ya. Saya bilang seseorang misalnya diserang oleh dalam sebuah debat, diserang oleh lawan politiknya, seseorang menyerang lawan politiknya, bahkan menjatuhkan lawan politiknya, dia menganggap itu etis-etis saja karena itu kan adalah suatu konteks debat ya, sebuah konteks persaingan politik gitu. Tapi ketika mungkin lawan pada satu saat menyerang dia, menjatuhkan dia menganggap itu nggak etis itu. Karena apa? Itu menjatuhkan, menyerang personal dan segala macam dalih dan alasan gitu. Itu kan berarti kan ya ada standar ganda di situ kan, di mana itu tadi standar etika itu bisa berbeda antar orang, atau bahkan dalam satu orang pun standar etikanya bisa berubah-ubah ya, karena ya itu tadi ada standar ganda gitu ya. Jadi itu ya teman-teman konflik unsur dari sebuah novel bertemakan pemilu ya itu tadi ada konflik moral ya yang ya terkait dengan masalah etis, masalah moralitas ataupun masalah hukum yang terutama kalau masalah etika dan masalah moral itu bisa bersifat subjektif ya, bahkan ada standar ganda di situ gitu. Nah, itu konflik moral. Kemudian yang kedua adalah dinamika keluarga teman-teman. Jadi ya saya bilang tadi bahwa kita juga tidak memungkiri bahwa sebuah kegiatan pemilu itu bisa mempengaruhi kehidupan keluarga ya, dimana mungkin satu keluarga itu bisa mengalami konflik, mengalami friksi, mengalami gesekan-gesekan ya karena mungkin antar anggota dari rumah tangga tersebut itu punya pilihan yang berbeda ya, sehingga ya ada pertentangan gitu ya, yang sehingga ya adanya dinamika dalam keluarga ya, karena itu tadi adanya dampak dari kegiatan pemilu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya analisa media ya teman-teman ya. Saya bilang tadi media itu kan seharusnya adalah netral ya, bahkan sering dibilang media itu dalam struktur kaki keempat dari sebuah demokrasi ya. Kalau kita tahu kan demokrasi itu kaki pertamanya adalah eksekutif ya, pemerintah, kemudian yang kedua adalah legislatif ya, DPR dan DPRD, kemudian yang ketiganya itu adalah yudikatif ya, kehakiman ya, masalah hukum ya, apakah itu Mahkamah Agung dan sampai dengan sistem peradilan yang paling bawah, ataukah itu Mahkamah Konstitusi, ataukah itu mahkamah berbagai macam mahkamah, yang intinya itu adalah sebuah suatu sistem yang itu membentuk demokrasi. Nah, sekarang ada yang dikenal sebagai unsur keempat ya, yaitu adalah media. Jadi media itu dengan segala objektivitasnya, dengan segala kenetralannya itu diharapkan ya bisa menjadi ya kaki keempat ya, ibarat meja itu kaki keempat yang memperkuat, menopang kegiatan demokrasi gitu. Nah, pada kenyataannya kan ya itu tadi media
bisa jadi memihak ya, karena misalnya mungkin calon yang dia dukung itu media akan mendukung satu calon, yaitu si media itu tentu akan lebih condong kepada calon tersebut ya, sehingga penilaiannya subjektif gitu. Ataupun juga misalnya media yang dia punya kepentingan tertentu ya, bisa jadi kepentingan politik ataupun kepentingan ekonomis ya, dengan alasan mungkin dia mendapatkan support tertentu, dia akhirnya mendukung salah satu calon dan menjatuhkan calon yang lain. Jadi ya kita harus melakukan analisa media ya teman-teman, dalam sebuah novel ya. Misalnya itu tadi, kita apakah ingin menulis, apakah media yang ada di dalam cerita novel tersebut adalah netral atau berpihak, atau bahkan mungkin tanda petik bisa dibeli ya oleh para kandidat politik. Dan itu kan kita juga harus menganalisis itu ya teman-teman. Jadi itu teman-temannya masalah konflik moral, kemudian dinamika keluarga, dan juga analisa media, yaitu adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu ya. Dan itu sangat mewarnai dan bahkan bisa menjadi sumber inspirasi utama dari sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Nah itu kalau ini saya ya kalau milih pasti adalah ya, jadi ya kan disarankan untuk memilih gitu kan ya, tapi ya saya tentu memilih dengan preferensi saya sendiri, dengan ini saya sendiri, dengan subjektivitas saya sendiri gitu kan ya. Setidaknya saya kebetulan lulus ini ya dari FISIP dulu ya, kuliah di sebuah universitas negeri, jadi kan ya ada background politik, sehingga ketika melakukan pemilihan ya saya pasti tidak hanya subjektif, berusaha objektif gitu. Tapi ya masalah nanti apa yang dipilih ya itu pasti ada ya ya itu kan ya hak masing-masing, hak demokrasi masing-masing ya, sehingga ya kita seharusnya fokus apa yang akan kita pilih. Misalnya ya kita pilih A, ya kita fokus kehebatan A seperti apa gitu, tapi bukannya kita melihat B-nya seperti apa, C-nya seperti apa, itu ngapain gitu kan. Ketika kita akan memilih ya itu tadi dengan segala macam objektivitas, subjektivitas, kita A, B, C itu seperti apa. Tapi ketika kita sudah memilih A ya sudah, kita nggak usah mikirin yang lain gitu kan, kita nggak usah ya tanda petik menjelek-jelekan yang lain ya, sehingga itu tadi kita bisa meredam konflik ya. Walaupun sebenarnya konflik itu ya itu sebetulnya unsur utama juga dalam sebuah novel yang bertemakan pemilu, tapi kan ya kalaupun sebaiknya kita bukan bagian dari konflik itu ya, kalau bisa ya buat apa sih gitu kan. Kita juga punya kehidupan, ngapain kita nimbrung di konflik orang lain gitu kan. Nah makanya ya kayak itu sih Kak. Jadi ini jawaban diplomatisnya seperti itu ya Kak Zai ya. Jadi ya pasti saya punya pilihan gitu, dan saya milihnya berusaha kombinasi antara subjektivitas dan objektivitas. Tapi ya ketika saya sudah memutuskan memilih ya saya tidak akan mikirin yang lain gitu kan, apalagi tanda petik nyinyirin ataupun juga ambil pusing dengan yang lain gitu. Jadi itu ya kayak kurang lebih. Nah itulah mungkin kenapa kita perlu membaca novel-novel yang bertemakan pemilu juga ya, supaya kita bisa punya pola pikir seperti itu ya. Jadi ya kan nanti diceritakan dalam si penulis, ketika penulis novel yang bertemakan pemilu ya pasti kan dia ada nilai-nilai yang dia berusaha dia sampaikan kepada pembaca ya. Misalnya nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai ngapain peduli pilihan lain, mendingan peduli pilih sendiri aja, bisa begitu. Ataupun juga mungkin nilai-nilai untuk tetap menjalin kesatuan misalnya, walaupun berbeda tapi tetap masing-masing itu menjaga persatuan. Itu kan apapun pesan-pesan yang disampaikan dalam penulis itu bisa disampaikan di sebuah novel yang bertemakan pemilu ya. Jadi apakah nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai nilai-nilai menghargai orang lain gitu kan, itu ya apapun ya. Jadi kenapa kita juga harus baca novel yang bertemakan pemilu ya, supaya itu ya teman-temannya. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh penulis, nilai-nilai apa yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Ya walaupun ya saya bilang tadi di Indonesia sayangnya belum ada ya novel yang bertemakan pemilu ya secara khusus gitu. Kalau novel bertemakan politik mungkin ada beberapa ya. Ya misalnya novel Laila Escudero itu kan beberapa membahas masalah politik, walaupun itu dari sudut pandang subjektif saya bilang ya, karena itu kan sebuah novel itu karya fiksi ya, jadi mungkin agak kabur juga antara fakta dan fiksi gitu. Tapi ya setidaknya itu tetap sebuah novel yang berusaha membahas politik. Tapi kalau secara pemilu sepertinya belum ada sih ya, jadi belum belum ada yang nulis gitu. Jadi sebetulnya kesempatan sih bagi teman-teman yang mau menulis, mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan apa yang mungkin teman-teman melihat hiruk pikuk pemilu kita 3 bulan ini
capek juga ya, bahkan ada yang sambil bercanda ya, saya lihat sering juga di TikTok kan udah sering iseng baca-baca komen-komennya, juga ada yang bilang wah udah gak tahan nih, udah hampir mau cepet-cepetan pemilu karena udah capek gitu ya, dengan segala macam hiruk pikuk pemilu. Itu kan ya mungkin kita dari situ bisa punya inspirasi menulis ya novel pemilu, mungkin kita bisa ada pesan-pesan apa yang kita sampaikan, nah itu bisa disampaikan di dalam novel tersebut gitu ya. Kalau saat ini ya, kalau novel bertemakan pemilu ya masih ada di luar ya. Tadi saya berikan contohnya di bagian akhir live ini, beberapa novel luar ya, Amerika ataupun Eropa yang membahas khusus pemilu. Jadi itu pun ada nilai-nilai yang ini disampaikan oleh penulisnya ya, tergantung masing-masing bukunya gitu. Jadi itu ya kurang lebih Kak Zai ya, sedikit opini saya aja ya. Setiap orang sih bebas ya, bisa punya opini yang berbeda juga gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di apa lagi ya? Udah unsur-unsur udah, jenis-jenis udah, tips ya teman-temannya. Tadi mumpung saya bilang mungkin teman-teman ada yang terinspirasi untuk menulis novel yang bertemakan pemilu ya, ini saya berikan tips-tips ringan aja ya, tips-tips ringan yang mungkin bisa teman-teman terapkan kalau ingin menulis novel yang bertemakan pemilu ya. Mumpung sekarang masih hangat kan pemilu kan, mungkin nanti pemilu udah selesai Februari misalnya, udah selesai, ataupun ya nggak tahu lah ya, apakah 1 ataupun 2 putaran, itu kan teman-teman nanti bisa punya banyak referensi mengenai pemilu, bisa punya sudah banyak pandangan mengenai pemilu ya, teman-teman bisa menginspirasi membuat novel pemilu ya. Jadi dari situ mungkin teman-teman bisa tulis novel pemilu, walaupun mungkin pemilunya sudah selesai, tapi kan pemilu itu setiap 5 tahun sekali kan pasti akan ada ya. Bahkan mungkin tiap tahun sekali nanti di tiap daerah ada pemilihan bupati, gubernur, dan lain-lain gitu kan. Jadi tetap novel yang teman-teman tulis itu akan relevan ya, akan setiap 5 tahun sekali akan menjadi, mungkin bisa jadi novel bestseller kan ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Coba ini ya mudah-mudahan bisa tercapai kan, itu menjadi bestseller. Kenapa? Isu pemilu itu juga akan selalu ini ya, selalu akan ada gitu. Makanya ya mumpung masih hangat, mungkin ingatan mengenai pemilu ya, nggak ada salahnya teman-teman yang sudah mulai menulis itu bisa memilih tema pemilu ya. Nah, ini ada tips-tipsnya teman-teman ya, kalau teman-teman ingin menulis novel yang bertemakan pemilu gitu. Nah, itu yang pertama adalah teman-teman harus pahami konteks ya. Jadi teman-teman harus paham sistem politik dan juga sistem politik dan juga persoalan yang relevan di teman-teman yang tulis. Misalnya teman-teman mau nulis pemilu Indonesia ya, teman-teman harus paham kan sistem pemilu di Indonesia itu seperti apa, undang-undang pemilu seperti apa, kemudian sistem kekuasaan di Indonesia itu seperti apa gitu kan, pembagian kekuasaan di Indonesia itu seperti apa gitu, kemudian sistem partai politik itu seperti apa, itu kan teman-teman harus paham ya, walaupun mungkin tidak terlalu paham terlalu detail, tapi setidaknya dasar-dasar basic-basicnya itu teman-teman paham ya, sehingga walaupun sebuah novel itu adalah karya imajinatif, karya tanda petik karya hayalan, tetap teman-teman itu teman-teman tetap bisa menulis secara benar ya, fakta-faktanya tetap benar walaupun nanti ada unsur imajinasi di situ ya. Makanya teman-teman harus paham konteks politik ya. Jadi sebelum teman-teman menulis novel bertema pemilu ya, teman-teman harus riset dulu ya, setidaknya riset digital mengenai itu tadi, sistem politik, sistem kekuasaan, sistem partai politik, dan juga hal-hal yang lain terkait dengan situasi yang teman-teman akan tulis di novel ya. Itu yang pertama, itu teman-teman harus paham konteksnya gitu. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah kembangkan tokoh ataupun karakter yang multidimensional ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin menceritakan kehidupan salah satu tokoh yang ingin mengikuti pemilu gitu ya, pemilu presiden misalnya suatu negara, entah berantah, negara kuno atau apapun gitu kan. Nah, teman-teman mungkin jangan hanya menulis tokohnya ini baik, jujur, ramah, tamah, tidak sombong, banyak senyum, orangnya itu suci, tidak pernah salah. Itu ya, kalau teman-teman nulis novel seperti itu ya udah selesai kan, artinya ya karena apa ya, tokohnya itu tidak dimensinya hanya satu ya, baik, itu aja gitu kan. Sementara kalau kita membuat tokohnya itu kompleks, itu akan menjadi lebih menarik gitu teman-teman. Jadi misalnya oke lah, dia baik gitu, dia murah senyum, tapi dia juga kadang culas, ataupun dia kadang juga berbohong soal data misalnya, ataupun juga mungkin dia seringkali kurang menghargai lawan politiknya, ataupun dia suka menjatuhkan juga, tapi di sisi lain dia baik, dia kelihatannya ibadahnya baik, ibadahnya taat. Itu kan berarti kompleks ya teman, ada sisi baik, ada sisi buruk dari satu
kandidatnya itu akan lebih semakin kompleks karakter ataupun tokoh utama dari novel tadi, yaitu akan semakin menarik ya novel yang bertemakan pemilu gitu. Jadi sehingga ya jadi tanda petik teman-teman novelnya tidak garing ya, tidak basi ya, karena ya tokohnya sendiri pun kompleks ya, karena pada kenyataannya kan kita hidup di dunia nyata ya, nggak ada lah ya tokoh itu yang baik, yang suci itu benar-benar tuh nggak ada, apalagi kita bicara politisi ya. Ya walaupun saya tidak di bidang marketing ya 20 tahun, walaupun saya lulusan politik, tapi kan sedikit banyak saya tahu lah dunia politik ya, walaupun saya tidak terlibat di situ gitu ya. Ya secara umum kan politik itu dikatakan kotor ya, walaupun saya lebih suka bilang politik itu abu-abu gitu, nggak ada hitam dan putih gitu. Makanya ya kita sebaiknya yang menulis penokohan ataupun kandidat di sebuah novel pertempuran pemilu itu ya lebih kompleks ya, ada plus dan minusnya gitu. Jadi kita nggak bisa tanda petik terlalu memuja tokoh yang kita tulis itu sebagai tokoh yang benar-benar tokoh tanpa celah ya, karena memang nggak ada dalam dunia nyata gitu, apalagi dalam dunia politik ya. Nah itu teman-teman, teman-teman membuat karakter yang multidimensional dengan banyak ini ya, dengan banyak sifatnya dia, dengan banyak kelemahan dan kelebihannya dia, nah itu akan membuat novel teman-teman yang bertemakan pemilu tadi itu menarik gitu kan. Jadi itu yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga adalah rasakan ini teman-teman, rasakan situasi emosi masyarakat. Jadi artinya kan ya tadi ya kalau saya bilang tadi kan, kalau di kita ini aja 3 bulan pemilu, baru jalan 3 bulan udah banyak yang bilang capek lah, udah ya tanda petik, bahkan ada yang sambil bercanda bilang dengan emot ketawa, hampir gila saya gitu kan, ikutin ya media sosial gitu kan, dengan segala macam kelucuan dan keanehan di antara kegiatan-kegiatan politik ini ya, pemilu. Nah itu kan jadi dalam kegiatan pemilu itu pasti pasti banyak dampak emosional, dampak sosial pada masyarakat. Itu juga teman-teman harus bisa merasakan gitu ya dampak seperti tersebut, sehingga itu akan memperkaya dari tulisan teman-teman yang buat ya novel yang bertemakan pemilu gitu. Kemudian yang keempat adalah jangan terlalu klise. Saya bilang tadi pemilu itu kan ya pada intinya kan sama ya, ada tokoh, ada beberapa tokoh daftar jadi suatu capres ataupun cagup apapun, calon bupati, calon wali kota, kemudian beda mendaftar, kemudian kampanye, kemudian pemilu siapa pemenang, selesai. Kalau cuma begitu kan ya klise ya, garing banget gitu kan ya. Makanya ya harus diceritakan penuh dengan konflik gitu kan, penuh dengan drama ya, drama-drama yang kata-kata kita lihat saat ini kan banyak drama-drama ya di lingkungan politik saat ini gitu kan. Itu ya, semakin banyak drama, semakin banyak konflik, semakin banyak emosi dalam cerita novel kita bertemakan pemilu, itu akan semakin menarik ya, tidak menjadi basi dan tidak menjadi klise gitu. Jadi dia teman-teman 4 tips dasar sih. Kalau tips yang lainnya kurang lebih sama lah ya dengan menulis novel yang lain, tapi 4 tips dasar untuk menulis novel yang bertemakan pemilu ya. Yang pertama adalah paham konteks, artinya paham segala macam pengetahuan mengenai kegiatan politik dalam pemilu suatu negara yang akan ditulis dalam novel tadi. Kemudian yang kedua itu adalah kembangkan karakter yang multidimensional, karakter yang dimensinya itu luas gitu ya, yang tidak hanya ya, gampangannya tidak ada tokoh yang baik, pasti ada tokoh yang baik, kemudian ada kekurangannya, kelemahannya pasti ada gitu kan. Itu teman-teman semakin banyak kontradiktif antara kelebihan dan juga kekurangan dari seorang kandidat, itu akan menjadi lebih menarik ya novel teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus bisa merasakan emosional dari masyarakat ketika terjadi kegiatan pemilu ya, sehingga itu akan lebih memperkaya tulisan teman-teman gitu. Dan yang keempat itu jangan terlalu klise ya, jadi teman-teman ya buat novel bertemakan politik ya harus penuh dengan konflik, penuh dengan drama, penuh dengan trik-trik dan strategi politik ya, sehingga ya cerita teman-teman itu tidak menjadi garing-garing saja gitu ya. Oleh sebab itu ya teman-teman bisa fokus kepada beberapa hal ya ketika menulis sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Yang pertama misalnya teman-teman bisa fokus pada partisipasi masyarakat ya, karena kan intinya pemilu itu adalah partisipasi kepada masyarakat gitu. Kemudian yang kedua adalah dinamika kekuasaan ya, teman-teman juga melihat dinamika kekuasaan itu seperti apa gitu kan. Kalau kita lihat kan pemilu itu tidak hanya sekedar kegiatan
kampanye saja kan, tapi juga misalnya bagaimana uh, ada deal-deal tertentu, ada lobby-lobby antara calon ataupun lobby-lobby antara kandidat dengan kelompok masyarakat tertentu untuk memenangkan dia. Nah, itu kan dinamika tersebut tuh juga bisa menjadi titik perhatian ya, sehingga kalau itu diangkat dalam sebuah tulisan juga akan menjadi membuat tulisan novel teman-teman itu menjadi lebih menarik gitu. Kemudian yang ketiga adalah refleksi sosial ya, jadi artinya ya itu tadi kita bisa menggunakan isu-isu sosial yang bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh kegiatan pemilu tadi. Itu juga bisa teman-teman perhatikan ketika menulis novel yang bertemakan pemilu sehingga menjadi lebih menarik gitu ya. Kemudian pengaruh individu ya teman-teman ya, udah pasti ya kalau kita bicara pemilu kan pasti ada kandidat-kandidat kan, ada tokoh-tokoh. Nah itu kan pasti masing-masing punya pengaruh ya, pengaruh positif ataupun negatif gitu. Setidaknya pengaruh terhadap pendukungnya gitu kan. Dia berkata sesuatu, pendukungnya akan ikutin misalnya, ataupun dia berkata sesuatu, pendukung lawan politiknya akan merespon negatif. Itu kan tapi bagaimanapun ya itu tadi si kandidat tadi pasti punya pengaruh kan, punya dampak sosial. Nah itu yang juga bisa menjadi titik perhatian dalam menulis sebuah novel yang bertemakan ini ya teman-temannya, bertemakan pemilu gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan kita nah sekarang ya itu tadi teman-teman, dengan segala macam tips dan juga segala macam titik perhatian ketika teman-teman ingin menulis sebuah novel yang bertemakan pemilu, ya ada beberapa kemampuannya teman-teman harus miliki ya sebelum teman-teman menulis novel yang bertemakan pemilu. Oleh sebab itu teman-teman bisa persiapkan diri sebelum menulis novel yang bertemakan pemilu dengan meningkatkan kemampuan menulis ya, seperti misalnya teman-teman harus paham terhadap politik ya nggak harus teman-teman tuh paham detail secara politik, nggak harus teman-teman harus banyak baca buku politik yang tebalnya macam-macam, tebal segala macam ya, nggak perlu juga harus teman-teman kuliah di politik ya. Saya pun terus terang kuliah politik 4 tahun 5 tahunan ya, yang belum tertarik untuk menulis novel politik gitu kan. Jadi ya sebetulnya tidak perlu harus paham detail mengenai politik, tapi tetap teman-teman harus paham ya, teman-teman harus pelajarin gitu mengenai sistem politik, proses pemilu, kemudian isu-isu politik yang terjadi. Nah itu juga teman-teman harus paham ya sebelum teman-teman menulis novel yang bertemakan pemilu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus bisa melakukan analisa sosial ya, saya bilang tadi teman-teman harus bisa memahami situasi, emosi dan juga sosial di dalam masyarakat. Itu kan berarti kan teman-teman harus punya kemampuan analisis ya, walaupun lagi-lagi teman-teman tidak perlu harus ahli di situ, tapi setidaknya teman-teman punya kemampuan lah ya untuk melakukan analisa sosial secara sederhana ya, sehingga itu bisa memperkaya tulisan teman-teman gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan karakter ya teman-teman ya. Itu tadi inti dari sebuah novel bertemakan pemilu kan adalah kandidat-kandidat yang akan bersaing ya dalam memperebutkan kekuasaan kan. Jadi ya teman-teman harus bisa melakukan pengembangan penokohan karakter tadi itu kan baik ya. Misalnya dari tadi tokoh mungkin dalam perjalanan pemilu itu kan bisa menjadi mengalami perkembangan pemikiran, mengalami perkembangan pendapat, perkembangan emosi, perkembangan opini. Nah itu teman-teman harus bisa gambarkan secara tepat ya. Misalnya bercerita pemilu dengan 3 kandidat ya teman-teman harus bisa masih menggambarkan perkembangan kepribadian dari 3 kandidat tadi tersebut selama proses pemilu tadi. Nah itu kemampuan teman-teman harus bisa mampu seperti itu ya untuk menulis sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Dan yang selanjutnya adalah riset ya, itu saya bilang tadi riset itu pasti adalah satu standar ya teman-teman, ketika menulis harus melakukan riset ya, itu teman-teman juga harus punya kemampuan untuk melakukan riset penulisan gitu. Dan kemudian yang kelima yaitu kreativitas ya teman-teman, ya udah pasti dalam menulis ya teman-teman harus punya kreativitas ya. Itu tidak hanya menulis novel yang bertemakan politik sih, tapi kalau teman-teman menuliskan novel yang bertemakan politik termasuk pemilu ya itu teman-teman harus lebih kreatif ya, karena itu tadi topik ini jarang ditulis orang sehingga teman-teman kurang punya referensi bacaan ya. Jadi teman-teman harus bisa mengkreasikan sendiri kreativitas dari penulis sebuah novel yang bertemakan pemilu ya, karena itu tadi tidak banyak novel terkait dengan itu sehingga ya referensinya juga terbatas bagi teman-teman gitu. Kemudian yang ketujuh, teman-teman harus punya rasa empati ya karena itu tadi kita bicara mengenai emosi dari sebuah novel yang bertemakan pemilu, itu kan berarti kan kita membahas banyak hal ya. Jadi kita harus empati nih bagaimana dampak pemilu terhadap masyarakat ya, kita harus punya rasa empati seperti itu. Ataupun juga bagaimana dampak pertarungan yang keras antara para kandidat
dalam menghadapi pemilu. Itu kan kita harus empati, bisa berempati terhadap masing-masing kandidat seperti apa gitu. Jadi makanya ya kemampuan empati terhadap tokoh-tokoh dari novel itu teman-teman harus miliki juga gitu ya. Dan yang berikutnya itu adalah gaya bahasa politik ya, jadi teman-teman ya seringkali gaya bahasa politik itu beda dengan gaya bahasa kita sehari-hari ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman biasa nulis novel ataupun cerpen bertemakan percintaan gitu kan, bertemakan roman. Ya ketika akan menulis sebuah novel yang bertemakan politik, bertemakan pemilu ya mungkin gaya bahasanya harus juga teman-teman pelajarin ya, karena gaya bahasanya akan berbeda gitu, gaya bahasa politik dengan gaya bahasa kehidupan manusia, kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi makanya teman-teman harus punya kemampuan itu ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah analisa karakter ya, jadi tadi karena kita akan kalau kita misalnya membuat misalnya perebutan jabatan kekuasaan dengan dari 3 orang kandidat ya kan kita mungkin akan lebih baik kita membuat masing-masing punya karakter yang berbeda gitu daripada masing-masing punya karakter yang sama kan, sehingga agak garing nanti ceritanya gitu. Tapi kalau masing-masing punya karakter yang berbeda, ketika mereka berkontestasi bertarung dalam pemilu itu akan lebih mudah kita mengembangkan tulisan, itu akan lebih baik lagi ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu sih gitu. Jadi jadi itu ya kayak kurang lebih beberapa hal ya terkait dengan tenis dan juga hal-hal yang non tenis yang saya bahas ya dalam ketika kita menulis novel yang bertemakan pemilu gitu ya. Nah sekarang terakhir kita akan bahas beberapa novel yang bertemakan pemilu ya teman-teman, seperti janji saya tadi. Tapi saya akan lebih banyak membahas novel yang dari luar ya, karena memang novel bertemakan pemilu di Indonesia itu bisa dibilang ada gitu. Nanti saya akan paling hanya membahas tipis-tipis saja mengenai pemilu ya. Nanti akan saya jelaskan nih novel apa itu ya yang di Indonesia yang masih membahas tipis-tipis cerita mengenai pemilu gitu. Nah, novel luar negeri yang membahas pemilu yang pertama adalah novel The Manchurian Candidate ya dari Richard Conan gitu. Jadi novel ini membahas mengenai konspirasi politik dan juga pengaruh asing di dalam kegiatan pemilihan umum di Amerika Serikat ya teman-teman. Jadi ya novel The Manchurian Candidate yang ditulis oleh Richard Conan ini dia ya fokusnya adalah kepada konspirasi politik dan juga pengaruh asing ya di dalam novel atau di dalam pemilihan umum di Amerika gitu. Jadi itu ya teman-teman novel. Saya nggak tahu apakah itu sudah diterjemahkan apa tidak, tapi mungkin kalau teman-teman tertarik baca ya mungkin coba cari juga ya, coba cari dulu di toko online Indonesia. Kalaupun nggak ada ya yang terpaksa kalau teman-teman memang tertarik ya harus beli di eBay ya kalau memang tertarik situ. Nah kemudian yang kedua adalah novel bertemakan pemilu, itu adalah All the King's Men ya dari Pen Warren ya, dari Pen Warren. Ini bercerita mengenai pengalaman seorang tokoh politik dari seorang aktivis, kemudian dia mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tinggi. Itu jadi bercerita mengenai hal tersebut ya teman-teman ya. Tokoh dari Willie Stead ya. Jadi All the King's Men dari Pen Warren, ditulis oleh Pen Warren itu bercerita mengenai William Stead, seorang aktivis yang politik yang kemudian akhirnya menjadi memegang jabatan dan mempunyai kekuasaan ya. Di situ yang menyoroti masalah politik dan juga masalah korupsi ya teman-teman. Jadi itu ya novel yang kedua gitu. Nah itu dua rekomendasi novel mengenai pemilu yang teman-teman mungkin bisa cari ya, walaupun saya nggak tahu apakah itu ada di toko Indonesia ya. Tapi kalaupun nggak ada ya mungkin teman-teman terpaksa harus beli di eBay ya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya novel Indonesia teman-teman. Ya novel Indonesia saya bilang tadi belum ada ya secara spesifik membahas mengenai pemilu, tapi ada juga beberapa ada novel yang secara tidak langsung tuh membahas mengenai kehidupan politik, dan itu ada tipis-tipis membahas mengenai pemilu ya. Ya misalnya novel Bumi Manusia ya dari Pramudia Natur gitu. Dia itu membahas mengenai kehidupan seorang Minke ya, seorang wanita ya, dia berjuang untuk menemukan jati dirinya dan juga melawan sistem politik Hindia Belanda ya, karena cerita ini berlatar belakangkan tahun 1900-an awal gitu ya, ketika kita masih di bawah penjajahan Hindia Belanda. Nah di situ tipis-tipis memang bahas mengenai pemilihan ya, mengenai pemilu, tapi lebih kepada sebetulnya bercerita mengenai pergolakan sosial politik yang terjadi pada saat itu ya, pada saat penjajahan Hindia Belanda gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman
contoh ya novel yang bertemakan pemilu ya. Jadi nggak banyak sih, tapi justru karena nggak banyak itulah ya saya bilang tadi kesempatan untuk buku teman ataupun novel teman-teman bertemakan pemilu itu menjadi menonjol ataupun menjadi perhatian orang lebih besar ya. Apalagi kan ya sekarang lagi panas-panasnya pemilu, kita lebih mudah mencari referensi ya, kita lebih mudah melakukan observasi, kita lebih mudah mencari ide dan juga mencari mengembangkan imajinasi menulis novel bertemakan pemilu ya, karena memang sekarang kan lagi hangat-hangatnya gitu kan ya. Dan ya kalaupun nanti pemilu sudah selesai entah bulan apa, apakah Februari gitu kan, nah itu tetap buku teman-teman yang tulis akan relevan ya, karena kegiatan pemilu itu pasti akan terus terjadi ya. Untuk tingkat nasional 5 tahun sekali kan akan ada, belum di tingkat daerah kan pemilu gubernur, pemilu bupati, wali kota itu kan pasti akan ada terus kan. Nah, makanya tetap novel teman-teman itu juga akan menjadi bahan referensi juga gitu. Setidaknya bagi teman-teman mungkin yang pembaca novel yang mungkin ingin mencari variasi ya, mungkin selama ini membaca novel yang bertemakan roman, percintaan, ataupun novel yang bertemakan ini apa namanya, novel yang bertemakan fantasi, ataupun novel yang bertemakan misteri, ataupun bahkan novel yang bertemakan science fiction ya, fiksi ilmiah, yaitu bisa juga ya sebagai selingan lah ya, sebagai refreshing membaca novel yang bertemakan politik ya. Toh novel bertemakan politik belum berarti novel yang berat ya, bisa jadi itu novel yang ringan juga gitu. Yang penting adalah isinya mengenai kegiatan politik ataupun juga mengenai pemilu gitu. Jadi teman-teman, ya saya rasa sih ya ini peluang ya bagi teman-teman ya, walaupun ya terus terang ya saya belum sampai saat ini ya karena kesibukan saya belum sempat ya menulis novel yang bertemakan politik gitu ya. Ya walaupun ada keinginan juga sih ya satu saat, makanya ya mumpung itu tadi ya teman-teman, belum banyak penulis yang masuk ke sini ya teman-teman, punya peluang besar untuk menulis novel yang bertemakan politik ini. Dan ya mudah-mudahan bisa ini ya, bisa mendapat penonjol dan juga bahkan menjadi bestseller ya, karena ya umumnya novel bestseller kalau bukan novel yang memang sangat menarik sekali di genre yang sudah umum, itu adalah novel yang ditulis dengan genre yang jarang ditulis orang ya, sehingga ya itu tadi persaingan untuk mendapatkan perhatian dari pembaca itu juga relatif lebih besar gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih udah hampir satu setengah jam lebih lah ya kita bahas novel-novel yang bertemakan pemilu ya teman-teman ya. Ini sekedar ini saja teman-teman ya, memberikan ide teman-teman untuk menulis novel yang bertemakan pemilu, dan juga ya sekedar ini juga lah ya, untuk ya mungkin kalau kita capek dengan situasi menjelang pemilu saat ini yang ya banyak dengan drama-dramanya ya, seperti saya bilang tadi, drama politik itu adalah bagian dari sebuah novel yang bertemakan pemilu ya. Mungkin ya dengan ya ini kita masih membahas pemilu tapi tidak membahas keruwetan saat ini, tapi membahas konteks lain dari pemilu ya. Yang saya bahas malam ini adalah novel yang bertemakan pemilu gitu, sehingga ya mudah-mudahan ya bisa menjadi selingan lah ya di antara persiapan kita menghadapi kegiatan pemilu di minggu depan ya, tepatnya di hari Valentine 14 Februari besok gitu ya. Semoga ya semuanya berjalan lancar, dan semoga ini semuanya tuh berjalan dengan baik, tidak saja dalam bentuk novel, dalam bentuk fiksi, tapi pada situasi nyatanya pun akan seperti itu teman-teman ya. Makanya ya kita berharap semuanya kan jalan baik, dan ya itu tadi bagi teman-teman bisa menjadi peluang ya untuk penulis novel yang bertemakan pemilu ya, dan mudah-mudahan dengan teman-teman menulis novel tersebut bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan pemilu lebih baik lagi ya daripada yang terjadi sekarang gitu, untuk membuat pemilu yang lebih sehat, pemilu yang lebih riang gembira ya, pemilu yang lebih tidak mencekam, tidak menegangkan, atau ya tidak tanda petik tidak membuat gila banyak orang gitu ya, tanda petik ya, gila tanda petik gitu ya, karena segala macam dramanya banyak itu. Ya kita bisa mulai dengan kita memberikan pencerahan melalui novel ya, dan nanti akan dibaca oleh pembaca kita dan memberikan inspirasi bagi pembaca kita gitu. Jadi kurang lebih itu ya, kurang lebih teman-teman pembahasan novel yang bertemakan pemilu ya. Seperti biasa nanti saya akan
ini apa namanya live saya ini nanti setelah 2 hari 3 hari bisa saya upload dari TikTok, akan saya upload, kemudian maaf bisa akan saya download, nanti saya akan buat cuplikannya ya, mungkin satu live ini bisa 10 ini ya, 10 ataupun ya 6 ataupun 10 cuplikan video ya, sekitar 4 sampai 5 menit. Nanti saya usahakan menjelang besok ya, menjelang hari pemilu kita besok minggu depan, nanti cuplikannya akan saya tayangkan ya di ini saya, di akun saya. Jadi saya harapkan bisa masuk ke FYP teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa walaupun tidak mengikuti live ini secara lengkap dari awal, tapi bisa juga mendapatkan inti-inti dari live ini dengan melihat cuplikan ataupun potongan-potongan live ini di menjelang pemilu minggu depan ya. Jadi dan makanya mungkin sebaiknya teman-teman yang belum follow akun saya bisa follow akun saya, sehingga nanti VT-VT saya tersebut mengenai live malam ini akan bisa teman-teman lihat masuk ke FYP teman-teman ya. Dan nanti full videonya pun juga akan saya upload di akun YouTube saya teman-teman ya. Teman-teman bisa masuk ke profil TikTok saya, di situ ada logo YouTube, atau teman-teman nanti bisa klik, nanti masuk di situ bisa masuk langsung ke akun YouTube saya. Nanti full video dari live malam ini mungkin 2-3 hari ke depan itu akan saya upload juga di ini saya ya, di akun ini saya, YouTube saya. Makanya teman-teman mungkin kalau berkenan untuk follow akun YouTube saya juga lebih baik, sehingga ketika saya sudah upload nanti full video dari live malam ini ada notifikasinya ke YouTube, akun YouTube teman-teman ya, sehingga teman-teman nanti bisa langsung saksikan gitu. Jadi kurang lebih itu ya pembahasan kita malam ini mengenai novel yang bertemakan pemilu ya, dari segala aspek. Jadi kita terbahas, demikian pula rekomendasi novel bertemakan pemilu, walaupun itu rekomendasi novel luar ya, karena di Indonesia sampai saat ini belum ada novel yang bertemakan pemilu ya, secara khusus, secara spesifik. Walaupun kalau untuk novel yang bertemakan politik mungkin sudah ada. Jadi ya setidaknya itu bisa inilah referensi bagi teman-teman kalau memilih bahan bacaan terkait dengan pemilu, ya setidaknya teman-teman mungkin bisa menjadi inspirasi ya teman-teman untuk menulis novel pemilu dalam konteks Indonesia ya, sehingga ya nanti mudah-mudahan bisa berguna bagi masyarakat kita, sehingga dapat bisa di pemilu-pemilu mendatang bisa lebih menghadapi pemilu itu dengan baik ya, dapat menghadapi pemilu dengan tidak mencekam, tidak pemilu tidak tanda petik membuat gila ya. Komentar saya mengutip komentar dari banyak netizen ya di sosial media gitu kan ya, tapi menjadi pemilu yang membuat bangga, membuat senang, membuat bahagia, membuat riang gembira banyak pihak ya karena ya pemilu itu bukan sesuatu yang walaupun ada konflik tapi bukan sesuatu yang menegangkan gitu. Jadi itu ya teman-teman, sedikit dari saya, semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi. Dan yang tadi harapan saya lagi-lagi teman-teman bisa mempunyai ide untuk menulis novel yang bertemakan pemilu ya teman-teman, di masa mendatang gitu, ataupun di masa yang tidak terlalu jauh dari sekarang gitu. Demikian teman-teman, kurang lebih. Kak Fatih Boy, terima kasih Kak ya, udah ini berkenan ya untuk membeli buku saya. Semoga kakak bisa mendapatkan manfaat ya Kak ya dari buku yang saya tulis, yang kakak beli, dan semoga ya kakak bisa ini ya bisa ini ya terinspirasi dengan saya tulis, dan apabila kakak ada yang tanyakan mengenai buku tersebut ya kakak bisa diskusi dengan saya Kak ya. Jadi mungkin bisa DM saya ataupun apa gitu ya, ya siapa tahu kakak ada input apa, ataupun kakak ada yang ditanyakan mengenai buku tersebut, bisa langsung ditanyakan ke saya gitu ya. Jadi kurang lebih itu ya Kak Fatih Boy dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan live ini, karena sudah cukup malam, udah jam 12 ya. Semoga nanti teman-teman bisa istirahat dengan baik, sehingga besok bisa beraktivitas kembali dengan sebaik-baiknya gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari live saya malam ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.